kita hormati bersama, menghormati diri kita juga, semua peserta yang hadir pada hari ini. Insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini, raker kita, sambungan dari raker kita, pembahasan ADART pada siang hari ini, Allah berikan kemudahan dan kita bisa pulang dengan hati yang lega. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum, Pak Sekuk dan Pak Bendahara Umum, juga tokoh para senior, rekan-rekan dari organisasi lokal, pimpinan cabang, dan dari organisasi sektoral. Sebelum lanjut, ini pantun sih baju. Jadi nanya MC pantun, jadi kamu hampir kalau sih kan? Yang Pak Lore, kampung-kampung Gunung Gerudung, tempat sawahku ngajak radunya, bak tempatnya kita yang kumpul, acara rakyat Taman Iskandar Muda. Ya, Bapak-Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang tua, bahwa kamu yang sebahagian dari panitia raker lentuan, jadi lu berjelas karena ayo mentenan yang silap nandun Bata Umar Pi Alwi kepada silap ini. Kemudian Galina, Pak Malik, kemudian Pak Keturis dan Pak Kasir, kemudian Pak No, Pak Ali, Pak Seni, kemudian Pak Hamdan di Kemala. Sebenarnya panitia dengan waktu Salro, cuma karena mungkin itu penuh, jadi kita ngomong hanya waktu ini. Ada satu hal yang lain daripada yang lain, bahwa kali ini panitia sangat banyak, kemudian waktunya sangat banyak. Jadi mengenai itu saya boleh dikalikan, kemudian sampai mubes situ. Jadi masa kerja panitia ad hoc adalah lebih kurang 1 tahun. Ini sejarah yang perlu dipahami, luar biasa sepanjang sejarah Taman Iskandar Muda. Bapak Ibu yang berbahagia, di meja depan tadi sudah disiapkan ada beberapa lembar yang menjadi bahan untuk kita diskusi. Kemudian rapat-rapat atau bahan-bahan yang kita sudah bahas ini adalah hasil dari rapat-rapat panitia selama 3 bulan kebelakang. Kemudian dari rapat-rapat khusus panitia juga ada rapat dengan narasumber, kemudian rapat dengan PPT. Jadi ada beberapa poin bahkan gugur di tengah jalan, terutama adalah nama organisasi. Jadi kita tak bahas lagi karena tidak boleh diganti dengan berbagai macam cara. Kemudian juga ada gugur masalah atribut. Jadi kalau atribut itu muncul menjadi beban kita semua. Jadi lebih bagus masalah atribut terserah kepada masing-masing, baik PPT maupun
kepada cabang masing-masing lokal Aceh Kora. Namun sebelum saya mengulas lebih lanjut, masuk ke area atau acara persidangan, mungkin Pak Ketua Umum ingin menyampaikan arahan baik kepada kami selaku panitia ad hoc maupun kepada hadirin yang akan menanggapi apa yang disampaikan oleh panitia ad hoc. Silakan Pak. Tes pada atas seperti sini aja. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan, karena ini namanya rapat kerja, memang duduknya harus rapat. Jadi udah benar kata Bu Umaymah tadi ya kan, kita duduk rapat ya kan? Karena namanya rapat kerja. Kecuali santai kerja namanya, atau apa namanya itu kan. Itu jadi mudah-mudahan yang masih di luar juga yang bisa duduk rapat ya, kita rapatkan barisan. Yang kedua, kebetulan juga ini kan sudah disiapkan juga, memang sengaja yang sudah dibungkus ini ya kan, ini menunjukkan keseriusan panitia. Kursi-kursi yang sudah dibungkus ini kan yang warna kuning ini, nah, bisa duduk di sini ini supaya lebih apa namanya, lebih fokus. Yang ketiga, ini saya lihat juga luar biasa nih, kiri kanan kita bisa lihat ujung ke ujung nih ada kacamata hitam nih. Jadi ini panitia ad hoc nggak main-main, kalau ada macam-macam bisa ditendang keluar kita ini dari sini kan. Ini biasa. Baik ya. Terima kasih kepada panitia ad hoc ya, yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Ya. Pertama saya perlu jelaskan latar belakang, karena memang saya mendengar berbagai macam kabar ya mengenai acara kita pada hari ini. Yang pertama, mungkin yang telah datang, bahwa rapat kerja kita sudah selesai ya. Tadi waktu jam 12 tadi kurang lebih kita sudah tutup rapat kerja. Jadi ini bukan lagi rapat kerja, tetapi acara sosialisasi usulan penyempurnaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekaligus juga menerima masukan. Jadi kita hari ini tidak membahas, karena kalau kita bahas ini percuma. Kalau kita bahas kemudian juga yang menentukan kan musyawarah besar, MUBES, bukan forum ini yang menentukan apakah diterima atau tidak diterima. Nah, jadi paling penting kita kasih masukan, ya kan? Bahwa dari masukan itu nanti ada bilang, oh ini pendapat ini yang lebih kuat atau lebih bagus atau apa, itu silakan, tapi intinya masukan intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita juga menyatakan penyempurnaan ya, kalimat kita penyempurnaan, karena namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini kan bukan Al-Quran, jadi tidak ada yang final ya kan. Jadi undang-undang dasar aja masih bisa kita ubah, apalagi anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi tentunya namanya organisasi dari zaman ke zaman berkembang, kita perlu sempurnakan sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Buktinya tadi kita rapat kerja pun ada pakai Zoom meeting. Itu kan menunjukkan bahwa kehadiran itu tidak hanya fisik ya, tapi juga secara online juga dihargai kehadiran kita. Jadi ini salah satu perkembangan zaman ya. Jadi kita harapkan ini penyempurnaan ini, karena kita memang ingin pertama anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sesuai dengan undang-undang ormas. Jadi di Indonesia ini ada dua undang-undang ya yang menyangkut masyarakat. Satu undang-undang ormas, yang kedua undang-undang yayasan. Nah, undang-undang yayasan itu nanti ada diatur tersendiri. Yang satu undang-undang ormas, inilah yang kita sekarang ini. Undang-undang ormas turunannya ada dua, satu perkumpulan, yang kedua ormas, organisasi masyarakat. Kita ini masih perkumpulan. Karena apa? Karena belum sampai 30 atau 2/3 provinsi ya, setidaknya 20 sekian gitu. Nah, kita masih jumlah provinsi kita masih di bawah 10. Nah, ini nanti mudah-mudahan kalau kita sekarang sudah berkembang lebih besar lagi, nah ini baru bisa jadi ormas. Nah, yang kedua bedanya kita ini ke Kumham, kalau ormas nanti ke Depdagri ya, ini kita daftarkan di Depdagri. Nah, jadi tapi secara semangat, secara aturan semuanya sesuai dengan undang-undang ormas.
Nah ini kita, anggaran dasar kita harus selaras dengan itu. Jangan sampai apa yang diamanatkan di Undang-Undang Ormas itu bertentangan. Nanti malu kita. Yang pertama nanti akan dilihat orang, itu kok ada ormas atau ada organisasi Taman Isyarat Muda tapi tidak sesuai dengan Undang-Undang Ormas. Jadi sebenarnya lebih mudah. Kita sudah punya guidance, kita ikutin nanti seperti itu. Ya. Itu yang ketiga, aspirasi dari masyarakat. Masyarakat juga itu punya aspirasi. Nah harapan kita ya yang hadir pada hari ini baik dari cabang ya maupun organisasi lokal dan sektoral membawa aspirasi masyarakat. Sampaikanlah di sini apa yang menjadi aspirasi masyarakat supaya Taman Isyarat Muda ini tidak menjadi menara gading. Dia sendirian di luar sana, masyarakat sendirian istilahnya tidak connect, tidak berhubungan. Nah ini yang harapan kita, harus ada koneksi antara masyarakat ya dengan Taman Isyarat Muda. Tentunya koneksi ini, jembatan ini ya para pengurus dari cabang, dari orlok, dari organisasi sektoral. Nah ini tolong aspirasi, jadi bukan aspirasi pribadi, tapi aspirasi dari masyarakat yang berkembang, silakan diajukan, diberikan sebagai masukan. Nah yang berikutnya, panitia ad hoc hari ini juga tidak membatalkan, tidak men-challenge ya. Jadi panitia ad hoc menampung, menerima ya, kalaupun ada pendapat mungkin apakah mengarahkan atau mungkin menjelaskan, itu yang mungkin lebih tepat. Jadi kenapa panitia ad hoc di sini juga bukan istilahnya punya wewenang ya untuk apakah membatalkan masukan ya. Tidak, sebenarnya tadi ada disebutkan oleh Pak Banta menggugurkan, sebenarnya bukan menggugurkan, menunda. Karena kalau menggugurkan itu dibungkus, itu digugurkan kan. Tapi kalau ada usulan kayak masalah nama ya, itu ditunda, artinya tidak diajukan, tapi bisa saja nanti ada sampai 8 bulan ini ada yang mengajukan, sah-sah saja, namanya juga masukan kan, nanti juga yang memutuskan kan dibungkus juga nanti ya. Jadi dengan berbagai pertimbangan ya, alhamdulillah kita ucapkan memang selamat kepada panitia ad hoc yang telah mengundang para narasumber juga. Jadi tidak hanya panitia yang berdiskusi, karena panitia ad hoc itu sebenarnya tugasnya memfasilitasi ya penyempurnaan itu, bukan dari mereka merancang, memutuskan ya, kemudian tapi memfasilitasi supaya terjadi dinamika organisasi dalam hal penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh yang ada di Bantuan. Nah, ini tugas utama dari panitia ad hoc ya, untuk memfasilitasi. Alhamdulillah sudah mengundang narasumber dari pengurus lama ya, mungkin juga saya kemarin ada minta sebenarnya narasumber dari masyarakat, dalam hal ini cabang, organisasi lokal, sektoral. Tetapi mengingat waktu, apalagi kemudian terjadi musibah ya, kita manfaatkan forum setelah raker ini. Jadi saya sampaikan memang ini memang ide kita ya, ide pengurus pusat supaya efektif, supaya tidak repot panitia ad hoc ini katakanlah mengundang cabang ke Wisma Tim ya, ke PP Tim, lebih baik pada saat hari ini ya, kebetulan semua diundang, inilah kita manfaatkan forum ini. Jadi di sini sering salah persepsi, wah ini seperti seakan-akan mubes untuk berubah anggaran dasar. Tidak, kita sebenarnya ingin para hadirin yang di depan ini jadi narasumber untuk panitia ad hoc, diundang ke Wisma Tim, itu sebenarnya keinginan kita. Tapi karena ini waktu dan kita memanfaatkan ya, tadi saya sampaikan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kita sudah ada di sini. Alhamdulillah panitia raker juga bersedia ya, terima kasih nih panitia raker yang sebenarnya tugasnya mereka sudah selesai di jam 12 tadi, tapi ini mereka mau nanti sampai asar ya, bahkan disiapkan di Calu kalau salah ya, seolah nanti insya Allah panitia raker tetap membantu kita ya. Jadi panitia ad hoc tidak perlu memikirkan hal-hal yang teknis ya, ini dibantu oleh panitia raker, dan ini hadirin juga jadi tidak perlu pulang dulu. Kita selesaikan target kita, mudah-mudahan ajar asar kita sudah selesai ya, sehingga kita bisa sholat berjamaah dan kemudian menikmati makanan yang disiapkan oleh panitia. Jadi sekali lagi ya, ini bukan forum untuk membahas mana yang lebih kuat pendapat, mana yang lebih lemah, mana yang tidak layak atau tidak karena ini memang aspirasi anggota siapapun boleh berpendapat ya, cuma nanti tinggal peserta yang menilai, oh ini mana yang lebih layak, mana yang lebih. Kalau panitia ad hoc ada pemikiran pendapat, boleh-boleh saja kan, merasa oh ini kayaknya cocok juga gitu. Artinya ini sebagai pengajuan saja, tapi ini prosesnya masih panjang.
Jadi nanti panitia ad hoc apapun masukan yang dari ada di sini digodok lagi, dan kalau perlu nanti dipanggil lagi narasumber yang lain lagi, kemudian baru setelah itu jadi usulan penyempurnaan. Dan insya Allah minimal 3 bulan sebelum Mubes. Ini saya perlu mengingatkan panitia ad hoc karena sesuai anggaran dasar, ya, sesuai anggaran dasar kita 3 bulan sebelum Mubes ini sudah harus disampaikan kepada cabang, organisasi lokal maupun sektoral usulan perubahan ini, sehingga semua cabang dan yang lain bisa mengusulkan secara resmi. Artinya paling tidak kita sudah dapat lagi usulan-usulan, silakan, karena itu masa. Makanya ini kita sekarang sulit start istilahnya. Kenapa tadi Pak Banta ada ketua bilang setahun ya masa kerja ini, mungkin dalam sejarah tim paling lama biasanya 6 bulan, 3 bulan sebelumnya. Nah, kita ini setahun supaya lebih sempurna, itu tujuan kita, ya, supaya lebih sempurna penyempurnaan ini. Jangan dilihat seakan-akan kita ini asal berubah, enggak, kita ini memang ingin berubah lebih baik, ya, ini yang, dan tapi secara hati-hati dan kita tidak buru-buru. Nah, ini mudah-mudahan waktu setahun yang kita berikan, harapan kita bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh panitia ad hoc. Dan harapan kita kalau misalnya amanah anggaran dasar 3 bulan, kalau bisa 4 bulan, 5 bulan sebelumnya diajukan. Jangan nanti pas waktu udah dekat-dekat komunikasi gitu. Ini harapan saya, mudah-mudahan panitia ad hoc bisa nanti secepat-cepatnya selesai acara kita hari ini, menggodok lebih lanjut, dan mudah-mudahan mungkin saja Januari atau Februari ya sudah diajukan kepada cabang-cabang organisasi lokal dan sektoral usulan perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan satu hal lagi yang paling terakhir, jangan dibawa ke hati, ya. Yang kalau misalnya ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Nggak mungkin kita satu pendapat semua. Kalau satu pendapat semua itu kita udah bukan organisasi lagi, masyarakat. Namanya masyarakat ya pasti berbeda-beda. Wajar aja, kita jangan bawa ke hati, jangan kita anggap yang berbeda pendapat sebagai lawan kita, apalagi musuh, ya, itu hal yang biasa. Jadi lawan berdebat itu sebenarnya kawan kita berdiskusi. Jadi misalnya itulah yang saya sampaikan, jangan sampai nanti keluar dari ruangan ini malah jadi bermusuhan, ya. Jangan. Kita harapkan ini semua demi kebaikan. Kita bukan membawa pribadi, kita kedepankan maslahat untuk organisasi kita, Taman Istana Muda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, di antara pesan-pesan Pak Ketum bahwa kita bukan dalam rangka mengesahkan anggaran dasar. Jadi oleh karena itu kita nggak perlu berdebat ya betul umat teguh, nggak perlu. Jadi kita posisi di sini adalah bermusyawarah mufakat dalam rangka menyamakan persepsi bagaimana kita memandang anggaran dasar ini. Jadi kira-kira 1 jam ke depan clear, insya Allah ya. Jadi dengan tanggung jawab, jadi tujuh. Nah kemudian kita coba membagi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi membahas dari poin-poin yang sudah dibahas oleh panitia, sebagaimana yang kami kirim lewat WA kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terkait, ditandai dengan huruf miring dan ditebalkan. Nah kemudian sebisa mungkin bicara nggak boleh lama-lama, jadi cukup 2 menit. Ya, 2 menit juga panjang kan? Tapi ada yang memanfaatkan waktu sampai 5 menit, jadi nggak apa-apa lah 2 menit kalau itu menanggapi. Jadi lebih dari 2 menit, mohon maaf, pimpinan sidang akan menyetop dan akan mengambil mic dari tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Siap? Betul ya? Pakai balenan, Pak. Seru, oke. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat penyerahan atau usulan penyempurnaan anggaran dasar
Taman Istana Muda tahun 2005 kita mulai. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kami sebagaimana telah kami sampaikan di awal telah melalui rapat-rapat berkali-kali, kemudian rapat dengan narasumber. Tadi juga sudah diulang lagi oleh Pak Ketum bahwa bukan buku perkara, sebenarnya bukan buku dari konsep, Pak, dari konsep. Jadi buku dari konsep karena memang tidak perlu dibahas, kita buku dari konsep, bukan buku dari ketepatan, ketetapan. Nah kemudian iya sebentar Pak. Ini belum nyampe ke situ. Kita masih ya watanya kan watanya kemudian apa jangan anda liku-liku kita dengan dulu. Ya kan. Ya masuk Pak. Baik, kita kembali. Tadi saya bicarakan ada 2 sesi. Yang pertama adalah membahas apa yang sudah disampaikan oleh panitia seperti Pak Mustafa sampaikan. Yang kedua nanti boleh membahas, tetapi dalam bentuk catatan semua pasal, bab dan ayat-ayat yang ada jika diperlukan. Tetapi kita tidak dalam rangka memperdebatkan. Dalam arti semua poin yang Bapak Ibu sampaikan kita terima menjadi bahan diskusi selanjutnya. Dan Bapak Ibu, kalaupun selesai dari pertemuan sosialisasi ini, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan apabila ada hal-hal penting selama dari saat ini hingga mubus 3 bulan sebelum mubus nanti. Kita akan membuka peluang kepada kita semua bahwa PPT pengurus pusat Taman Istana Muda dalam rangka membuat aturan ini jelas terang benderang, kita berikan kesempatan untuk semuanya dan panjang. Mudah-mudahan akan terjawab bahwa membuat undang-undang ini tidak ada dusta di antara kita. Baik, Bapak Ibu, kami akan membacakan poin-poin yang kita payah kali ya. Payah ya? Oke. Kemudian pertama adalah di mukadimah. Sebetulnya ini tidak prinsip, hanya pemindahan saja. Kemarin pilar Taman Istana Muda dari Rokampung dari Gunung Negro dapat anggota Buah Saudara itu adanya di tujuan. Kemudian kita geser dalam pandangan umum yaitu dalam mukadimah. Oke. Kemudian bab 2 di halaman 3 penambahan 1 ayat. Ayat 2 bahwa tim berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, saling menghargai dan penuh integritas. Jangan ditanggapi dulu, kita baca dulu sampai semuanya. Nah. Kalau ada yang tanggapi. Oh langsung. Oke. Ada dua poin yang sudah diajukan oleh panitia. Apa ada tanggapan? Ya. Ini saran, jadi misalnya bab 1 dibahas. Kalau memang ini kan kita nggak ada sanggahan. Kalau ada penambahan dari peserta rapat, dicatat. Udah nanti kalau nggak ada lagi baru kita bab berikutnya. Ya, itu jadi satu-satu yang dibahas sampai bab terakhir. Ya, ada mohon izin sedikit menambahkan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kang Usman tadi sudah betul, bahwa kita setelah kita melihat draft ini yang sudah disampaikan ini, apakah ada tambahan atau ada yang masukan yang menjadi catatan kita. Nah kalau nggak ada ya sudah. Jadi mohon kepada Bapak semuanya harap bisa membaca atau materi yang ada supaya jangan terlewatkan. Terima kasih. Tolong dipakai mic Pak. Soal singkat dan ada salam lagi langsung aja. Yang pertama
ini nyangkut azasnya. Kalau dulu kan Taman Iskandar Muda berdasarkan akidah Islamiyah. Tapi kalau nama Taman Iskandar Muda berdasarkan Pancasila dan 45, nggak perlu tambah lagi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan yang cukuplah dengan tim berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu saja. Nggak perlu ada embel-embel lagi. Terima kasih. Oke, ada tanggapan lain? Jadi panitia ad hoc mencatat masukan. Nanti ada lagi itu. Jadi bukan setuju atau tidak setuju. Ada tanggapan lain? Silakan. Ada. Bang Mus, Bang Mus dilihat dari tadi kan ada Taman Iskandar Muda. Yang kedua, Taman Iskandar Muda bersifat kekeluargaan. Apakah ini atau yang baru? Ada tiga. Sedikit ingin sampaikan, itu kan kita ini bab 2 azas dan sifat. Yang sifat tak benar, Taman Iskandar Muda bersifat kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan. Itu sifat, bukan azas. Ya, itu azas. Kemudian yang saya maksudkan adalah azas. Azas itu kalau mau ditambah, Taman Iskandar Muda berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Tidak ada embel-embel lain, titik itu. Itu ya, usulkan itu. Karena itu azas yang dipakai. Itu masukan. Ya, kita tampung Pak ya. Terakhir kalau yang lama yang telah ditandatangani oleh Mubes yang lalu, Taman Iskandar Muda berdasarkan akidah Islamiyah. Yang kedua, Taman Iskandar Muda bersifat kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi Pancasila nggak usah. Tapi ini Bapak Mus mengusulkan Pancasila tetap. Jadi yang nomor 3, Bang, bilang Pak Walim, sorry, saya paham, saya mau jelaskan maksud Pak Mus. Ya. Pak Mustafa maksudnya kalau ajas cukup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 titik gitu kan. Nah, yang menjunjung tinggi itu tidak dimunculkan di ayat 2 itu gitu, di ayat 2. Nah, kalau saya boleh usulkan yang dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan itu dimasukkan aja di ayat 3. Kan ayat 3 itu kan bersifat ya, Taman Iskandar Muda bersifat kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, saling menghargai dan penuh integritas. Ya, nah itu mungkin lebih cocok kalau dimasukkan di ayat 3. Berarti 3 ayat. Tetap 3 ayat. Kan pasal 2 tetap 3 ayat. Nah, cuma tadi maksud Pak Mus tadi ajas itu jangan panjang, kan? Jangan menjunjung tinggi itu bukan di ajas itu, tapi di sifat gitu. Jadi ayat ketiga itu sifat gitu. Itu kira-kira kan Pak Mus kan? Ya, baik ini kita tampung semua ya. Meskipun kami di Medok tidak berarti kami harus setuju juga begini ya. Betul. Nah ini saya mau berbeda pendapat. Betul. Pak Bata berbeda pendapat, saya ini beda. Betul. Kali itu kalau saya berpendapat begini, tetap masalah supaya konsisten. Masalah tapi berdasarkan akidah Islamiyah dengan menjunjung tinggi Pancasila, dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang 45 dan jadi digabung antara 2 dengan 1 digabung supaya konsisten dengan ya, nggak apa-apa kalau intinya itu nggak apa-apa itu digabung nggak masalah, cuma yang dimaksud yang menjunjung tinggi itu bukan ajas, menjunjung tinggi itu masuk ke sifat, itu yang dimaksud. Oke, siap. Saya menyambung bahwa nanti tata bahasanya diatur kemudian yang jelas antara ayat 1 dan ayat 2 itu digabung. Jadi yang menjunjung tinggi ayat 1 dan ayat 2 adalah azas, kemudian dengan menjunjung tinggi itu masuk ke sifat ya. Oke, nanti ini kita akan atur bagaimana bentuk bahasa yang bagus. Oke, siap? Lain? Cukup ya? Oke. Maju ke depan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nambahkan saja. Kalau nama Pak, saya nama Muhammad. Menambahkan saja. Muhammad dari BPK. Oke. Saya ingin menambahkan saja sesuai dengan Pak Mus.
dan juga sependapat tidak dirubah akidah Islamiyah gitu. Jadi digabung. Enggak, itu sudah menjadi kesimpulan dari Pak. Yang lain ada nggak? Tambahkan saya. Ya sudah selesai. Jadi jangan dibuang akidah Islamiyah. Enggak dibuang. Jadi antara 1 dan 2 menjadi 1 dengan bahasa yang enak nanti dikeluarkan. Oke, terima kasih ya. Sudah, siap. Yang lain ada? Siapa? Izin, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, guru tua dan senior-senior. Lun hanya ingin menanggapi mengenai bahasa Taman Iskandar Muda berdasarkan akidah Islamiyah. Akidah Islamiyahnya belum tegas. Ada baiknya ditambahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mohon maaf, Lun hanya dua. Mereka yang berakidah Syiah, Ahmadiyah boleh juga sebagai Islamnya. Jadi mohon Lun ajukan kata-kata Taman Iskandar Muda berdasarkan akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang hanya ingin sampaikan. Terima kasih. Tapi nggak apa-apa, kita tampung. Jadi memang dia kan jam mendengar kan, supaya belum melihat ada tentang. Kemudian di halaman 8. Ya, halaman 8 pasal 10. Ya. Pasal 10 anggaran dasar ayat 3. Pengaturan tentang kewenangan pembentukan cabang dapat diatur dengan keputusan pengurus pusat Taman Iskandar Muda. Sebelumnya, setiap cabang yang dibentuk dibuat akta pembentukan cabang yang di dalamnya juga mengatur tentang wewenang yang diberikan kepada cabang. Jadi kita ubah menjadi pengaturan tentang kewenangan terhadap pembentukan cabang, artinya baik cabang yang sudah terbentuk maupun cabang baru dengan kewenangannya itu akan diatur oleh pengurus pusat Taman Iskandar Muda. Ada tanggapan? Lanjut ya. Kelihatannya belum jelas. Mungkin kalimatnya perlu disempurnakan. Pak Ketua, Pak Sekuk. Saya Yusra Bilang, sekretaris. Di pasal 10 ayat 3 ini kejiwaannya adalah setiap pembentukan cabang baru. Jadi kalau ada cabang baru dibuatkan berdasarkan akta. Ini artinya harus berdasarkan akte notaris. Nah, itu tidak mungkin dilakukan. Setiap cabang harus dengan akte notaris. Maka ini bagaimana menjadi setiap pembentukan cabang baru dibentuk berdasarkan surat keputusan pengurus pusat Taman Iskandar Muda. Itu aja saya kira intinya. Jadi setiap pembentukan cabang baru berdasarkan surat keputusan PPT. Itu saya kira jiwa yang ingin diperbaiki di sini begitu. Terima kasih. Cabang baru tidak perlu pakai menggunakan akte notaris. Kalau di sini kan di pasal yang lama ini setiap cabang baru dibentuk berdasarkan akte pembentukan cabang. Ini dipahami bahwa akta ini adalah akte notaris. Nah, ini kami pikir tidak perlu karena terlalu repot kalau harus membuat akte notaris. Oke, siap. Kebetulan saya juga terlibat dalam pembentukan penggunaan anggaran dasar yang lama ini kan kemarin masuk menyangkut dengan dengan bahwa PPT sudah menjadi badan hukum dan bisa mendaftar secara set atas nama PPT. Maka pada saat itu kita juga mencoba berpikir bahwa ada kemungkinan tidak semua cabang mau di pusat, makanya tidak beri ruang cabang itu juga buat badan hukum. Tetapi penjelasan dari Pak Seko bahwa membuat cabang itu agak ribet ya. Maka Dengan ribet tidak bisa. nggak bisa Secara umum tidak bisa. Bikin akte cabang itu kalau sekarang. jadi semua mau dulu ke PPT. Ya, kalau dulu boleh, kalau dulu mungkin kan. Tapi aturan ormas yang sekarang itu setiap cabang itu tidak bisa bikin akte sendiri. Jadi satu akte. Jadi memang satu akte Taman Iskandar Muda. Jadi nanti cabang itu yang dimaksud Pak Sekum itu ayat 3 itu cukup mungkin
SK dari pengurus pusat, termasuk di dalamnya mengatur tentang wewenang. Jadi mungkin poin 3 itu sedikit saja, akte pembentukan cabang itu diganti dengan SK ya, dari pengurus pusat Taman Muda. Jadi cukup itu saja mungkin diubahnya. Oke. Ya sudah ya. Ya, siap. Oke. Jadi kita paham untuk pembentukan cabang ini perlu ditentukan jumlah anggota keluarga. Jadi jumlah keluarga itu harus ada. Jangan setiap daerah itu bentuk cabang, tapi jumlah anggota keluarganya nggak jelas. Ada Ada di pasal lain. Pasal lain itu. Oh ya, pasal lain. Terima kasih. Ada. Jadi dulu 50 kakak, sekarang 100 kakak. Bentuk siapa? Nah kemudian kita lanjut ya. Lanjut ke halaman 12 juga pasal 16 ayat 10. Bab 7 ayat 10 tentang formatur. Tata cara pemilihan pengurus Taman Sekarang Muda menganut sistem pemilihan formatur. Jadi makna formatur ini bisa jadi formatur rame-rame dan formatur tunggal. Juga tunggal itu dianggap formatur. Ya, kemudian ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan formatur diatur dalam ART. Ada tanggapan di sini? Apa lanjut? Ya siap. Bu Ume. Lanjut Umi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya ingin mempertanyakan di poin C, informator untuk pilih dengan suara terbanyak. Itu ya sampai situ kan Bapak ya? Udah ya? Udah sampai poin itu kan? Iya. Oke ya. Tata cara pemilihan, formatur, dan tata ketentuan lebih lanjut akan dibahas dalam ART. Atau sekalian? Jadi Bu Umay, itu maksudnya anggaran dasar ini kan tidak mengatur rinci. Nanti ada penjelasannya di anggaran rumah tangga. Betul. Ada di halaman 24. Ya, nanti saya akan mempertanyakan ya di anggaran rumah tangga aja. Ya, oke, siap. Tapi apakah boleh mempertanyakan sekarang? Boleh ya, biar sekaligus clear aja Pak ya. Pak, ini lagi tinggal. Ya di era sekarang kayak gitu Pak. Nah, Terserah, bagaimana menurut? kan biar connect. Nah, katanya Bapak tadi biar connect. Itu aja. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Terima kasih Bu Ume. Ini Bu Ume luar biasa, ada senior di PPD. Jadi masuk dari tahun 96 Hana di PPD sampai di nomor. Benar? Jadi oke, di halaman 17 pasal 25 ya, bab 9 pasal 25 ya, Keuangan dan administrasi. Ya, pasal 25 itu. Pasal 9. oke, pasal 25 ayat 1 kita tidak apa-apa, dan berbagai macam bahasanya. Kemudian Wah, sekali-kali nggak ada masalah buat gimana? ya mungkin bisa diperhatikan sebetulnya ada. Kan Pak Bata sebut aja bab 9. Kita rumah orang bab 9. Iya. Bab 9 ini. Sepertinya Ini masih bab 9 ya, bab 9 membahas masalah keuangan organisasi. Ya. Itu semestinya di bawahnya itu ada pasal 25. Mungkin diperhatikan. Tetapi yang asli yang saya pegang itu ada. Ya. Oke. Bunyinya langsung Pak. Ya, bunyinya yang satu nggak ada perubahan, yang kedua ayat 2 adalah pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, penerimaan pendapatan, dan pengeluaran biaya BPT yang dilakukan oleh bendahara umum
hasilnya disampaikan kepada Ketua Umum BPT. Ketua Umum BPT dapat menugaskan kepada BPK untuk melakukan pengawasan dan pengerjaan atas laporan keuangan secara berkala dan atas kegiatan aktivitas yang dilaksanakan BPT dalam bentuk surat tugas. Ada yang menanggapi? Ini Pak, ini mengenai laporan Pak Is. Terima kasih Ketua. Ini mengenai pengawasan keuangan, apakah ini sifatnya tahunan atau satu periode pengurusan? Ya, ini kan nggak ada batas waktunya, nggak ada. Apakah ini bulanan, semesteran, tahunan, atau per 4 tahunan? Pak Kadar, yang hormat, sekarang kita di sini sesuai dengan kesepakatan pertama. Kita tidak ada masukan Pak Iskandar di sini dalam buku ini apa? Dan kita catat di sini nanti kita kumpulkan inilah yang akan kita usul. Kita sepakat dari situ, jadi tidak ada tanya jawab di sini. Ini kesepakatan yang kita buat. Ya, saya setuju. Ya, bentar sedikit. Memang kita kasih masukan langsung saja. Kalau saya begini masukan dari saya. Kalau saya lihat ini terlalu panjang untuk anggaran dasar. Ini mungkin cocoknya di anggaran rumah tangga. Jadi kalau di anggaran dasar, usulan dari saya pengelolaan keuangan, ya, ini dilaksanakan oleh bendahara umum dan perangkatnya. Nah, itu mungkin cukup poinnya itu. Ya, karena kalau di anggaran dasar, kalau kita terlalu detail, begitu kita nggak laksanakan, itu udah dianggap melanggar anggaran dasar. Nah, ini repot kita nanti. Jadi nanti anggaran rumah tangga juga tidak sampai harus detail juga, karena kalau detail seperti ini ya, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, ini kalau begitu lewat aja 1 bulan udah dianggap melanggar anggaran dasar. Nanti ini yang bahaya kalau secara ini ya. Jadi menurut saya yang bulanan, triwulan ini mungkin itu di aturan organisasi bahkan. Yang paling penting kalau bahasa anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu minimum setahun sekali misalnya, minimum setahun gitu. Jadi bahwa nanti pengurus membuat setiap semester, setiap triwulan, setiap bulan, nah itu udah nggak masalah. Tapi ada minimal 1 kali, sama kayak raker kita, minimal 2 kali dalam 1 periode. Jadi bahasa anggaran dasar saya sarankan jangan sampai terlalu detail yang nanti sulit pengurus siapapun nanti melaksanakannya. Ini nanti karena kalau pengurus begitu tidak sesuai dengan anggaran dasar, tidak melaksanakan, dianggap melanggar. Kalau melanggar kan berarti bisa diberhentikan nanti. Nah ini jadi kalau saya sarankan cukup pengelolaan keuangan ya, beserta pertanggungjawabannya itu misalnya dilaksanakan oleh bendahara umum dan perangkatnya. Itu saja. Nanti BPK tugasnya mengawasi. Jadi juga jangan didetailkan. Kalau nanti didetailkan tadi berkala atau bertiap bulan ya, nanti begitu BPK nggak bekerja dianggap berarti melanggar ADRT. Nah itu repot lagi gitu. Jadi nanti BPK minimal 1 kali masa periode misalnya, minimal aja 1 kali. Bahwa nanti bisa 4 kali, bisa 8 kali itu terserah saja gitu. Ya, itu tergantung kebijakan dari pengurus pusatnya. Gitu. Itu saran saya ya. Jadi pertama di anggaran dasar jangan terlalu detail, yang perlu umum dan mudah dilaksanakan. Kalau nanti ada yang kurang di anggaran rumah tangga nanti dijelaskan, tapi juga jangan terlalu mengikat. Kalau terlalu nggak ada ruang gerak, kasihan nanti pengurus siapapun ya, bukan saya ya, tapi siapapun nanti jadi pengurus akan sulit. Yang penting diatur minimalnya ya, gitu. Bahwa dilaksanakan tiap bulan tiap itu silakan kebijakan masing-masing. Terima kasih Pak. Yes. Ya, singkat padat ya, kalau agak lebih sedikit mohon dimaafkan. Tadi Bapak Banta mengatakan, ya, oh ya pertama, mohon sekali ya nanti, walaupun ini masih draft, tapi alangkah baiknya jika detail dan teliti. Tidak ada kata-kata pasal, sebenarnya itu sudah cacat draftnya, walaupun dibicarakan di sini, gitu ya Pak. Jadi nanti tolong diperhatikan betul-betul, draftnya itu memang harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana seharusnya ada RT. Ya, itu satu. Jadi jangan ada kata-kata pasal nggak ada dan lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi hal demikian. Ada typo juga nggak boleh, karena di poin 2 itu ada typo ya, sekuensi logisnya seperti itu. Bapak tadi mengatakan bahwa poin 1 atau ini pasal 1 ya, sumber keuangan organisasi diperoleh dari 3 hal dan itu tidak ada perubahan. Tidak perlu dijawab, nggak apa-apa. Walaupun saya juga akan mempertanyakan. Lalu saran ini yang semua disampaikan oleh Bapak Ibu yang terhormat di sini, itu
apakah ada garansi akan dimasukkan atau akan seperti apa nanti proses selanjutnya. Itu juga nanti di akhir harus disampaikan ke forum. Jadi tadi Pak Ketua mengatakan bahwa kita punya PT ya, gitu ya Pak ya. Kita punya PT. Lalu PT itu dasarnya dalam tim itu apa? Apa dasarnya? Kita punya PT. Kalau memang belum ada dasarnya, sudah dilakukan, harus ada ketentuan hukumnya. Gitu ya, harus tercatat dengan baik apa dasarnya. Karena sepengetahuan saya, ormas itu nggak ada PT ya. Kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Mungkin saya harus belajar lagi. Konsekuensi logisnya seperti itu. Jadi harus ada hal-hal yang jelas. Jadi kita mengerjakan apa yang dilakukan oleh Pak Ketum ya, memudahkan kita selama ini karena ada penghasilan dari sebagainya. Tapi harus ada dasar yang jelas, pokok dan kemudian transparan. Nah kemudian laporan selanjutnya juga demikian. Laporannya kan bukan hanya sedekah, dari infak, dari sebagainya. Juga laporannya kalau memang itu diizinkan, mungkin juga harus ada pembicaraan dengan yang pembina, nasihat dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Ya, berarti ada laporan dari sana juga. Konsekuensi logisnya harus tertulis karena ini atas nama tim itu atas nama ormas, sama dengan aset. Apapun kondisinya, karena juga belum pernah ada sejarah. Maaf, ini kayaknya kita sudah melanggar kesepakatan. Kesepakatan kita ada 2 sesi. Sesi pertama adalah membahas apa yang sudah dikerjakan oleh panitia. Sesi kedua baru membahas secara umum. Sementara Bu Mei sudah membahas membahas masalah ayat 1 kita nggak merubah. Oke. Iya, itu nanti. Kan tadi pagi. Ini kasih saya. Mungkin di penyajian yang mungkin apa karena di draft ini yang aslinya itu tidak dicantumkan. Ada. Di mana? Ya itu ayat 1. Di sini yang ada ayat 1 itu 1 ABC, hanya ABC. Padahal aslinya ayat 1 itu ada sampai E. Jadi gini, ini suratnya itu yang menyebabkan Pak Ibu Maimah tadi. Oke, Pak Sekum. Jadi gini, coba. Jadi di pasal 1 di ayat 1-nya itu sumber keuangan Taman Iskandar Muda diperoleh dari 1 uang pangkal dan iuran anggota, B sumbangan-sumbangan, C zakat, infak dan sedekah, D hibah, wakaf dan wasiat, E hasil usaha dan sumber-sumber lain. Saya cukup Pak Sekum. Jadi artinya ini bukan salah ini salah teknis. Mungkin nggak tahu ini asli ada. Udah minta maaf Iya, ya sudah. Ya ini kan ujungnya kan saya minta maaf, ya kan? Ujungnya kan saya maaf. Cuma saya tidak mau disalahkan seolah-olah kami panitia ini bodoh semua. Ya kan? Ini aslinya berterang. Ya, jadi masalah ada atau tidak dalam fotokopi itu kesalahan dalam perjalanan. Ya, tetapi konsekuensi kami panitia mohon maaf. Ya, cukup. Tapi Pak Bata, di perbaikan itu, di usulan itu hanya dicantumkan A, B, C. Seharusnya di sana tetap A sampai F itu tertulis. Ini kan kalau kesannya D, E, F itu dihapuskan. Bukan Pak. Di asli tidak ada. Bukan di asli Pak, di usulan perubahan itu. Kan saya sudah minta maaf. Ya, saya sudah minta maaf. Bukan panitia yang salah, tetapi proses perjalanan fotokopinya yang keliru. Ya, sudah siap? Lanjut. Nggak mau disalah-salahin sembarangan. Ini asli. Ya, cukup ya. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Maaf Bu Mei, mungkin itu gara-gara nggak ketemu di situ. Ya. Sebentar. Oke, minta yang tadi kurang apa tadi dari ABC di EFD yang kurang itu tinggal ditambah. Itu usulan yang paling bagus. Karena kenapa? Dalam hal keuangan itu kita sekarang di BPJS ada perusahaan. Makanya sumber keuangan salah satunya usaha daripada
salah satu badan hukum yang dibentuk oleh PPT untuk menghasilkan dana operasional. Dan makanya itu yang poin untuk yang I tadi tetap harus dimasukkan. Terima kasih. Ini terakhir, ini saya sedikit aja biar dia nggak simpang siur. Ini sebenarnya dari panitia ad hoc itu harusnya semua A B C D E F sampai F ya kalau salah. Nah, cuma waktu diperbanyak hilang huruf yang apa itu, yang D E F-nya hilang itu waktu perbanyak. Jadi bukan dari panitia ad hoc yang maksudnya menghilangkan jadi berubah. Ini cuma karena ini posisinya Pak Banta di sebelah kanan, dianggap ini berubah. Itu yang dimaksud oleh Maimah. Nah, itu salah teknis. Oke, jadi udah clear ya. Nah, jadi yang nggak masuk sedikit biar nggak ini juga, karena ada juga pertanyaan saya masalah PT. PT ini kita sudah sepakati waktu di raker pertama. Raker pertama itu juga dari rapat pengurus sebelumnya. Jadi udah di raker ini kita termasuk di raker yang pertama itu bahwa kita akan mendirikan PT. Ya, usaha untuk apa? Untuk melaksanakan anggaran dasar ini, bahwa ada usaha yang perlu untuk membantu keuangan Taman Sangat Muda. Jadi biar clear kan, itu sudah ada. Oke, yang jelas ayat 1 kita nggak ngapa-ngapain, ya, tidak mengurangi dan tidak menambahkan, ya. Jadi murni, oke. Jadi bahwa saya bahwa penting. bulan itu karena itu naga ya kan bulan yang di masyarakat juga. Nah, kita kan nggak gaji di situ. Kalau perusahaan ya adalah, kalau nggak nanti gajinya dan gajian. Nah, jadi itu kok kalau sama detail udah kan. Nah, kemudian tadi Pak, ada di situ kan ada unsur pengawasan BPK. BPK pun itu tidak boleh tetap memberi laporan ke sana, tapi dia tidak bisa turun sembarangan kalau tidak jual ketua umum. Nah, itu saja Pak, supaya ada koordinasi. Makasih. Saya saran sedikit lagi. Mohon izin ya Bapak yang terhormat ya. Clearance itu adalah bahwa tidak menyalahkan. Walaupun yang tadi itu yang bikin menyalahkan. Kita akan diskusi, orang Aceh itu kalau ngobrol nggak enak hati. Apalagi udah makan bebek kan ya. Saya udah 30 tahun nggak makan daging kambing. Jadi saran tambahan, saya sepakat nggak usah dengan Pak Ketua sampaikan dan juga Pak Bendung sampaikan, nggak usah memperberat pengurus ya, tapi memang harus ada audit setidaknya 1 tahun sekali kan gitu ya Pak ya. Tapi sarannya adalah ada audit apa ya, lembaga eksternal. Nah itu agar lebih fair aja, bukan kita nggak percaya, tapi ya memang sekarang ini kan seperti itu. Bukan hal yang luar biasa juga itu proses yang alamiah. Ya, saat balik putra juga melakukan hal yang sama. Setahu saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat. Ya, izin sedikit menambahkan lagi. Ini kembali kepada sumber keuangan organisasi. Proyek dari zakat. Saya menyarankan zakat ini tidak masuk Pak. Kembali ke hukum lagi. Zakat itu kan laporan asma Pak. Mohon maaf. Iya, laporan asma itu tidak masuk menerima zakat. Mohon maaf, Bapak membicarakan yang bukan sesi. Iya kan tadi masuk saat ini juga. Tunggu dulu, saya bicara. Kita sepakat bahwa sesi ini menanggapi yang dikerjakan oleh panitia. Sementara Bapak membahas seperti yang Pak sebutkan tadi, jangan mengkoreksi tapi saran. Nanti ada sesi sendiri. Coba ambil dulu. Saya nggak ngobrol. Intinya zakat jangan masukkan Pak dalam penerimaan organisasi. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Enggak, rapat kalau sudah enggak, jangan dilanjut. Nggak ada habis kita. Terima kasih. Saya tambahkan pada dari BPK. Yang pertama mengenai laporan keuangan standar ya, laporan standar di Indonesia ini itu perlu adanya minimal 1 tahun itu perlu tambahkan. Memang saya juga kurang setuju kalau ada triwulan semesteran gitu, terlalu banyak kerjaan. Maaf Pak, jangan bicara yang sudah dibicarakan. Saya kira itu sudah tuntas yang dijelaskan oleh Ketua Umum. Jadi Bapak jangan ulang lagi, ada yang lain. Yang kedua, mengenai penambahan ada unit usaha. Belum ada hasil usaha. Jadi ada unit usaha itu perusahaan gitu. Belum ada penambahan. Ada unit usaha. Ya. Itu kata-katanya aja yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, saya setuju Ibu. Mungkin ada penambahan audit gitu. Itu audit pertama.
tahun gitu. Itu tuntas bagi pemangku kepentingan di luar. Terima kasih Pak. Sedikit masukan dari saya mengenai bahwa jadi kami mohon kepada peserta mungkin bisa menyimak juga kalau orang lain menyampaikan pendapat sehingga tidak muncul lagi usulan yang kedua. Contoh audit eksternal sudah disebutin, jadi Pak Muhammad menyebutkan lagi ada audit, itu kan berarti tidak menyimak yang pertama. Jadi itu mohon diperhatikan. Nah, audit lembaga eksternal poin untuk yang perlu dilakukan. Kemudian kami mohon kepada Bapak semua untuk berikutnya mohon memberi masukan, bukan menanggapi ya, menanggapi beda dengan memberi masukan. Jadi kalau nggak setuju dengan apa yang digaris kitab di sini misalnya Pak bantah rumah keras misalnya, nggak setuju, kasih masukannya biar saya tambahin poin baru. Gitu seperti itu. Jadi jangan dimentah itu. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lanjut ya? Lanjut ya? Nah, lanjut. Kasih berapa ya? Megangkan. Jadi intinya kalau diperhatikan, kalau sudah ada teman yang memberikan penjelasan, jangan diulang lagi. Jadi jangan disebut kita aspun, ya, jangan asabuni. Jadi kalau sudah ada teman yang bicara, ya sudah simak, kita hidup saja gitu. Oke, lanjut halaman 23. Ya, ini persoalan. Tadi kita kan hanya keliru di fotokopi. Ini keliru benar-benar tidak ada dalam konsep bahwa rekan-rekan cabang tidak punya hak memilih untuk bubus yang akan datang. Hilang hak suara. Jadi kita sisipkan, ini nggak ada masalah dan nggak usah diperdebatkan. Nah kemudian di poin G pasal 6 ayat 6, organisasi lokal memiliki satu suara. Karena pada saat komisi anggaran dasar kemarin saya juga yang memimpin sebagai pimpinan, seingat saya organisasi sektoral itu hanya satu suara. Jadi di konsep menjadi dua, maka saya kurangi lagi. Jadi hanya ini menyesuaikan saja. Oke, ini nggak perlu ditanggapi, hanya menyesuaikan. Kemudian masukan. Ini kan yang baru dan yang lama kan yang dibuat. Ini kan banyak ada hak suara dari demisioner Pak. Jadi waktu kita mubes, pengurus ini kan sudah nggak ada Pak. Ya kan? Pengurus masih ada nggak? Pertanyaan saya. Kalau sudah tidak ada pengurus pusat lagi karena udah dipimpin oleh pimpinan sidang, kan demisioner ya. Jadi tidak ada lagi hak suara semuanya Pak. Di sini masih ada. Saya berpendapat dan saran, nanti setelah dibahas ini kan saran saya pribadi, ini tidak ada lagi hak suara untuk pengurus pusat dan yang lain-lain. Terima kasih. Oke, ini saya bingung. Di sini kan ada ABCD, ini kan banyak ini sampai ABCD Pak. Oh, ini juga keliru Pak, keliru, salah sesi. Ya, ini memang masuk. Enggak benar, salah sesi kita. Hanya memberi ulasan di cabang dan sektoral. Ingat kesempatan kita bahwa sesi ini membahas yang sudah dikerjakan oleh panitia. Ya, dengan melenceng, nggak akan selesai. Oke? Kenapa aku main ada? Hah? Bukan. Ini sebenarnya ini tidak perlu dibahas. Kita hanya menyesuaikan dengan keputusan bus. Jadi cabang punya hak suara 3. Di sini nggak ada kosong. Sektoral punya suara 1, ditulis 2. Kita sesuaikan saja, nggak perlu ditanggapi. Nah kemudian yang lain, Pak. Saya ingin menanggapinya, mengusulkan Pak, boleh nggak? Mengusulkan boleh nggak? Oh ya kan? Jika pada satu kalimat, menurut saya ingat pada Ayah Amran Zamzami yang selalu sedih ketika mubes tim. Maksudnya menyatakan kami kalau lagi butuh bantuan selalu diminta bantuan para pengusaha dan atau apapun ya sektoral tadi. Tapi sektoral itu ada berapa? Coba Bapak itu.
maksud Pak Banta ini sesi pertama yang sudah dirubah oleh panitia ad hoc, ya kan. Sesi kedua baru nanti semua usulan ditampung. Cuma ini karena Pak Banta masukkan ini di sebelah kanan, seakan-akan kan sudah ada perubahan, walaupun maksud Pak Banta tidak ada perubahan gitu kan. Ada perubahan E, F, G, sehingga tadi Pak Usman mengusulkan, Bu Umaymah juga mengusulkan. Jadi ini juga gara-gara itu, ya kan. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya biar cepat waktunya, kalau bersifat usulan dimasukkan saja sebagai usulan, ya. Jadi biar padat. Yang kedua, usulan saya ini mungkin nggak perlu dibaca lagi, biar cepat langsung saja. Kalian kan sudah pegang semua, langsung Pak Banta sebutkan misalnya contoh pemilihan formatur yang 8 ini. Nah ini nggak usah dibaca satu-satu lagi kayak tadi yang supaya tinggal apa ada masukan, silakan disampaikan supaya lebih cepat, supaya bisa masuk ke sesi 2 tadi. Sesi 2 yang bisa usulan apa saja boleh diusulkan gitu. Siap. Kemudian kita Sebentar Bapak. Mohon maaf Pak, waktu yang disediakan oleh panitia hanya sampai sholat asar jam 3 maksimal. Tinggal 15 menit lagi menuju jam 3. Terima kasih. Oke, masuk ke halaman 24. Halaman 24 pasal 6. Pasal 6 pasal 8. Pasal 6 ayat 8. Sebelumnya ayat 8 ini tidak pernah ada di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Itu biasanya ada di aktif. Cuman karena banyak permintaan teman-teman, sehingga dalam memahami tertib itu kadang-kadang keliru, kadang-kadang ya punah dalam dasar. Oh kalau boleh, ya hanya lagi ya boleh. Jadi makanya supaya untuk menjaga keseimbangan antara memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aktif, maka kita mencoba masukkan dalam ART masalah pemilihan formatur. Pemilihan formatur ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin. Kelima poin itu ada di depan bapak-bapak semua dalam fotokopi yang dipegang masing-masing. Ada tanggapan kira-kira dengan 5 poin ini? Ya, sebelum dimasukkan, ini ada kesalahan tulis sedikit. Ini ada seharusnya Dewan Kehormatan, ditulis Dewan Pertimbangan di bawah. Jadi di dalam pemilihan formatur Pak dimasuk itu ya sekarang ya. Kalau saya usul Pak, jadi nanti pada saat dalam pemilihan formatur itu yang bisa masuk jadi formatur itu minimal 20% suara Pak. Ini saran saya. Kemudian dia 20% suara dan tidak harus genap dan ganjil, karena di sana itu kan ketua umum terpilih itu kan yang berhak menyusun pengurus berikutnya. Jadi tidak harus kita tentukan 7 orang, 5 orang, 3 orang yang mencapai 20% suara di dalam pemilihan formatur, itulah yang jadi formatur. Itu saran saya Pak. Terima kasih. Oke, jadi kita kalau usah berbuat, kita catat saja sebagai masukan untuk bahan diskusi selanjutnya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain waktu kita kalau saya sedikit aja, di sini ditulis ketua formatur dan atau ketua umum terpilih. Kalau saya bilang, kalau dan atau repot kita nanti kalau pakai dan berarti ada 2 orang nanti, ketua formatur dan ketua umum. Jadi lebih bagus bahasanya ketua formatur sekaligus ketua umum terpilih. Nah, karena kan memang satu kesatuan waktu pemilihan itu ya, yang suara terbanyak itu diangkat jadi ketua sekaligus ketua umum. Dan juga ini bahasanya di sini ditulis ketua formatur merangkap anggota. Kalau saya bilang kan sudah otomatis itu, tidak perlu lagi dituliskan. Justru yang perlu ditegaskan ketua formatur sekaligus ketua umum terpilih. Nah itu kalau itu bahasanya itu lebih kuat daripada merangkap anggota. Kalau merangkap anggota udah pasti ketua itu pasti anggota kan, itu udah pasti
Jadi itu maksudnya apa ya? Kecuali posisi ketua umum karena telah, bahasanya itu membingungkan saya gitu ya. Kecuali posisi ketua umum karena telah melalui penetapan pimpinan sidang. Ya. Ya, saya nggak ngerti bahasanya. Ya, saya paham maksudnya Bu. Memang kan bisa ketua formatur, makanya tadi saya bilang jangan perlengkapan kota. Ini gara-gara pakai perlengkapan kota jadi begini ini kan. Jadi ketua formatur sekaligus ketua umum terpilih bersama dengan kota Timur bersama berwenang menyusun kepengurusan lengkap pengurus pusat dan nasional. Udah titik di situ aja. Jangan lagi ada kecuali posisi ketua umum karena telah itu kan jadi apa itu? Jadi menambah yang tidak perlu. Nah, jadi itu dihapus saja kalau menurut saya. Kan sudah dari awal itu ketua umum itu terpilih otomatis kan, jadi tidak perlu lagi ditambahkan di situ. Makanya tadi saya bilang, saya sarankan jangan ketua formatur dalam kurung perangkat kota, jadi ketua formatur sekaligus ketua umum terpilih. Nah, itu bahasanya, sehingga yang kecualinya hilang dia. Jadi merujuk pada poin C. Nah, kemudian poin C ini menurut saya sih katanya kalimatnya berulang-ulang. Tim formatur terpilih dengan suara terbanyak satu, emang ada suara terbanyak kedua? Kalau terbanyak apa? Ya, apa yang dianggap oleh PPT kan biasanya ada 7 formatur. Iya, tapi yang terbanyak maknanya suara terbanyak ke 1, suara banyak ke 2, ke 3, dan sampai ke 7 jaga tim formatur. Ya, saya paham, tapi di sini bahasanya suara terbanyak ke 1. Oke, ini aja. Suara Sarannya apa? aja. Oke, sarannya apa? Iya, tim formatur terpilih dengan suara terbanyak dinyatakan sekaligus sebagai ketua. Cukup itu. Iya, itu aja. Oke. Apa itu ulang kali? Oke, siap. Menurut saya, tapi nggak tahu. Siap ya, terima ya. Ini yang kata saya, oke, C itu bukan tim formatur terpilih, tapi formatur terpilih. Timnya tidak ada. Oh, gitu ya. Itu lebih bagus formatur terpilih dengan suara terbanyak dinyatakan, karena formatur itu 1 orang. Kalau tim kan jadi banyak orang gitu kan. Jadi harusnya formatur terpilih dengan suara terbanyak dinyatakan dan ditetapkan sebagai ketua. Jadi hilang tim, Pak ya. Ya, timnya yang dihilangkan juga. Yang ke 1 juga dihilangkan, yang terbanyak ke 1 juga ke 1-nya dihilangkan. Oke, ya. Oke, baik. Lain ada? Cukup? Lanjut? Belum? Apa, Arif? Saya ingin turun untuk pendapat yang namanya perbaikan ADRT, ya kan, itu artinya memudahkan apa yang sebelumnya kurang mudah gitu kan. Oleh karena termasuk redaksinya yang kira-kira membingungkan tadi kata Ibu Mai yang diperbaiki sehingga mungkin mudah dimengerti ya. Saya nggak tahu persis apakah kita semua paham makna dari ketua terpilih dan formatur terpilih, ya kan? Kalau memang ini masih rancu, saya kira ini juga kesempatan untuk memberikan pengertian ketiga bahwa ketua terpilih itu yang tadi kata ketua umum juga merupakan ketua formatur terpilih. Garis miring tadi kan, bukan data tahu ya. Itu juga ada satu pemahaman dulu kita, karena saya yang dibungkus kemarin di situ ada orang berebut menjadi formatur, tapi begitu ketua terpilih nggak dianggap sebagai ketua formatur. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau memang ini ada kemungkinan bias pengertian, saya usulkan yang membantu ketua umum terpilih garis miring ketua formatur, yang sisanya kita sebut aja min formatur. Min formatur itu adalah formatur yang bertugas membantu ketua umum. Jangan sampai dia juga over-wewenang. Enggak, saya kira ini sudah tertulis semua, Pak. Iya, justru yang tulis Bapak ini yang kita diskusikan ini. Apakah ini sudah mencerahkan kita atau belum? Kalau ini masih membingungkan. Nah, begini aja. Saya kira Pak Arif ada usulan apa? Semua yang Bapak ngomong ada sini kan? Belum. Contohnya min formatur tadi, Pak. Bapak ngerti min formatur? Yang saya usulkan. Bidul. Maka itu perlu. Makanya saya usulkan kalau di atas berdua jadi dalam forum ini. Ya, jadi intinya kalau bahasanya mau disederhanakan, saya kira istilahnya hanya ada ketua terpilih garis miring ketua formatur, sisanya adalah min formatur. Min formatur itu adalah anggota formatur yang membantu ketua umum.
Jangan ada tarik menarik yang terlalu keras, bahkan lebih deadlock, informatur, seolah-olah posisi anggota formatur ini sama semua. Itu praktek yang terjadi. Jadi misalnya ada 7 formatur, 5 orang formatur tidak bersetuju dengan ketua umum terpilih, ketua umum terpilih bisa kalah. Itu prakteknya. Iya, tetapi di poin D itu ada penjelasan, Pak, bahwa apabila terjadi deadlock, ketua umum berkewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan berdasarkan aspirasi masyarakat, terutama aspirasi dari Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat. Itu kan pas. Ada lagi? Nah, apalagi ada yang penjelasan itu melibatkan ketua kehormatan dan ketua majelis pertimbangan. Itu kita masih bicara di formatur aja, nggak ada keputusan, tarik lagi formatur kehormatan dan pertimbangan. Ya, tapi serahkan baru belum berdasarkan forum. Enggak, saya kira mau tambah di formatur atau enggak ini dimasukin aja Pak. Masukin aja. Jadi saran saya Pak, benar kata Pak Arif tadi, kalau saran saya juga sama. Jadi ketua formatur atau ketua umum terpilih dibantu oleh formatur yang terpilih berapa orang tadi. Jadi itu nggak ada lagi sengketa, nggak ada ribut-ribut lagi. Kalau perlu poin E itu nggak perlu ada Pak. Kalau sudah menganut seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, karena wewenang berhak yang menyusun kepengurusan berikutnya adalah ketua umum terpilih dibantu oleh formatur yang ada. Terima kasih. Oke, ya dicatat aja Pak. Oke. Lanjut. Jadi bukan itu. Jadi kan saya usulkan 20% Pak. Enggak, jadi maksudnya Kan banyak orang. Jadi ini ada tali terkait ya. Mungkin usulannya nanti ditampung saja. Kalau saran saya ditampung saja. Tapi poinnya yang saya tangkap dari floor, ini kan ada ABCDE. Kalau kita bisa ringkas, yang di A tadi kan ada usulan minimal 20%. Nah itu silakan nanti diperkembangkan apakah. Nah yang kedua, poin D itu bahasanya mungkin biar supaya tidak sampai ke E, ya itu nanti bahasanya mungkin biar lebih pasti dan tidak bisa jadi salah tafsir segala macam. Intinya begini, ya kalau di sini ditulis bersama-sama kewenangan menyusun, nanti kan punya kewenangan. Kalau saran saya lebih bagus bahasanya itu ya tim formatur yang katakanlah yang tadi disepakati dipilih dari apakah 20% atau apa itu di sini ditegaskan membantu menyusun. Nah, jadi ada kata membantunya. Kalau di sini kan jadi bukan kewenangannya. Kalau kewenangan kita bisa hapus, tapi intinya bukan di kewenangannya, tapi membantu menyusun. Nah, kalau bahasa membantu menyusun kan sudah jelas gitu ya, bukan menyusun. Kalau menyusun itu ya itu agak repot nanti kalau ada wewenang menyusun begitu ada yang nggak hadir jadi masalah kan. Jadi nanti di poin D silakan redaksinya seperti apa. Intinya formatur itu membantu menyusun, jadi membantu ketua umum. Nah, jadi bukan punya wewenang gitu ya. Itu clear yang dimaksud Pak dan Pak Usman itu kira-kira. Saya coba mengclearkan saja. Kalau kayak Pak Pandan saya ingin sampaikan begini. Jangan istilah membantu ya, karena formatur tidak dipilih. Oleh karenanya kedua formatur bersama-sama dengan formatur untuk bisa keputusan. Kemana bisa deadlock? Makanya menunjuk ya, orang kenapa dia deadlock? Kalau ini kan usaha pakar dilakukan, tapi tugas formatur kan formatur tidak pilih untuk bisa turun. Jadi kedua formatur bersama dengan anggota formatur untuk menyusun keputusan yang akan datang. Itu prinsipnya. Ini Pak Bos, saya mau jelaskan sedikit. Kalau rejim pemilihan ketua ketua itu ada 2 pemilihan. Satu ketua umum terpilih, itu satu dulu. Itu satu. Semua organisasi langsung misalnya memilih ketua umum. Udah nggak ada formatur. Ada yang kedua pemilihan formatur. Misalnya formatur itu betul-betul formatur yang menentukan siapa ketua, siapa wakil, siapa itu formatur. Nah di kita ini yang saya maksud, inilah yang berlaku di organisasi. Semua organisasi begitu, bukan di kita atau masyarakat muda ini agak unik. Pemilihan formatur tapi sekaligus siapa yang terbanyak langsung ketua umum. Artinya ini pemilihannya kan ketua umum dipilih, formatur juga dipilih gitu kan. Nah kalau seperti ini kita harus ada ketegasan. Itu yang dimaksud oleh Pak Arif itu, ketua umum yang bertanggung jawab. Kenapa ketua umum? Karena ketua umum yang akan menjalankan periodenya, bukan formatur. Kecuali formatur bersama-sama ketua umum itu selalu
menjalankan organisasi ini 4 tahun ke depan. Jadi karena itu formatur itu tugasnya membantu ketua umum untuk menyusun. Artinya kewenangan itu yang seperti di poin E ini itu nanti kalau ada misalnya bukan masalah 7 orang, nggak perlu harus 7 orang, sama kayak ketua HPUD. Kalau perlu 4 orang juga boleh. Ya, artinya karena kita nggak ada lagi voting, karena kita udah memilih ketua umum, kecuali kita tidak memilih ketua umum. Nah itu yang maksudnya dari semangat yang saya lihat ini, karena kita udah pilih ketua umum, serahkan saja Pak Ketua Umum, formatur membantu ketua umum gitu. Jadi intinya mau berapa formaturnya bagi kita nggak ada persoalan gitu. Jadi begini Pak Muslim, ini kan kita organisasi sosial ya. Yang organisasi sosial seperti itu kita tidak seolah-olah ketua umum punya hak prerogatif terlalu besar yang terpilih. Jadi anggota formatur ini dipilih juga, cuma tidak dipilih 2 kali. Jadi biasa juga kita belajar bertingkat. Jadi setelah memilih ketua umum kemudian memilih anggota formatur itu bertingkat, tapi memakan waktu yang banyak. Oleh karenanya anggota formatur itu bertugas dia akan bersama-sama dengan ketua terpilih untuk menyusun pengurus. Itu kebiasaan dalam organisasi Pak. Tadi di organisasi di mana-mana kalau organisasi sosial seperti itu. Saya sering sampaikan ada organisasi sosialnya ada sifatnya kolektif kolegial. Tidak dalam arti hanya ketua umum itu hak prerogatif kalau besar ya. Organisasi sosial sama. Maaf ya, ini kita mengacu ke undang-undang Pak Mos. Undang-undang kita bukan organisasi sosial, kita ini organisasi masyarakat. Ya, ormas. Sama saja Pak. Ya, ormas itu yang saya bilang tadi, ya kan, dia ada aturannya. Kita tinggal lihat aja undang-undangnya, sesuai dengan itu. Kalau organisasi sosial itu bisa yayasan juga, itu organisasi lebih sosial daripada kita. Itu di sosial itu lebih ke yayasan. Nah kalau di ormas itu ada aturan mainnya, ada rapat anggota yang dalam hal ini kita mubes gitu kan. Nah, jadi intinya maksud saya gini, silakanlah. Ini kan 2 pendapat. Kalau saya melihat kalau di Taman Isyarat Muda ini yang terjadi pemilihannya ini sebenarnya pemilihan ketua umum. Kalau saya lihat yang selama ini, karena langsung suara terbanyak jadi ketua umum. Kalau dia pemilihan formatur tidak disebut pemilihan ketua umum. Langsung pemilihan formatur, silakan formatur yang menentukan ketua umumnya, itu pemilihan formatur. Nah, di organisasi manapun, saya juga di organisasi yang lain Pak Bos, jadi sama aja. Kalau mau milih formatur, ya silakan nanti formatur tentukan. Nah, tapi kalau di tim saya lihat ketua umum yang dipilih. Nah, coba yang lain silakan. Jadi gini, saya coba klarifikasi sedikit. Jadi ini kita bayangkan kita suasananya dalam suasana mubes. Yang pertama adalah pemilihan ketua umum, ya kan? Ketua umum itu dipilih oleh seluruh peserta mubes yang hadir. Kemudian ada pemilihan formatur. Tadi sudah kita sepakati, formatur itu mewakili untuk keterwakilan. Ada dari sektoral, ada dari mana tadi? Dari cabang-cabang, ya lokal. Artinya itu apa? Keterwakilan itu yang bermusyawarah untuk memilih formatur di perwakilan itu hanya komunitas itu, misalnya lokal kumpul, dia dapat jatah 2 formatur, dia yang berkumpul untuk memilih perwakilannya, artinya orangnya siapa. Sementara tadi ketua umum dipilih semua, ya kan? Artinya memang kalau Pak Musa dibilang ini pemilihan bertingkat, dia bertingkat. Karena apa? Formatur yang mewakili perwakilan itu hanya dipilih oleh sebagian dari peserta mubes yang ada di komunitas itu. Ya, jadi kita bayangkan kita di mubes nih. Sekarang kita perlu formatur mewakili lokal. Organisasi lokal kumpul, siapa yang kita jadikan formatur? Jadi beda serangkanya, tingkatannya antara pemilihan ketua umum tadi yang sudah diikuti semua sama ini. Ya, dan itu yang harus ditegaskan di dalam perubahan dengan rasa kita, sehingga tidak ada surat calon atau. Oke, cukup. Begini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan bahwa apa yang disampaikan Pak Mus, jadi ingin menunjukkan bahwa seseorang anggota formatur itu punya tanggung jawab dengan pengekornya yang memilih. Dan itu Pak ya. Yang ekor, yang memilih kan anggotanya, yang ekor ikut, bukan ekor. Yang ikut. Jadi kalau kewenangan tidak ada, ya saya paham Pak. Kalau kewenangan tidak ada, ngapain tadi pilih engkau? Kan begitu. Jadi persoalan tadi yang lebih banyak menjadi ketua umum itu satu, posisi ketua umum tidak lagi diotak-atik. Sementara yang lain menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi kita sudah menunjukkan tanggung jawab bersama ya. Ketika ada deadlock,
ketua umum diberi kewenangan untuk memutuskan beda-beda. Jadi kata federasi yang berapa dan itu bukan kan? Jadi ketika ada deadlock, ketua umum punya kewenangan untuk memutuskan. Tapi kewenangan itu dibarengi namanya ketua umum kan banyak yang berbisik. Jadi dari dewan penasehat lah, dari dewan kehormatan lah, ya belum untuk realisasi ini udah ditinggal, jangan boleh kahekar di itu pasti ada. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi aspirasi yang harus diinput oleh ketua umum terpilih sebagai dasar memutuskan perbedaan pendapat di antara anggota Formatur. Saya kira untuk hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Mus, apa yang disampaikan oleh teman-teman termasuk dari ketua umum, kita sudah paham kemana arah akan kita coba konsep ulang dan kemudian ini terbuka. Jadi kita nggak menutupi. Jadi siapapun nanti yang akan datang ke DPT, jangan boleh konsep Formatur. Silakan lihat dan terbuka ya Pak Ketua ya. Saya mau terakhir rapat kapan ya kalau nggak salah 3 hari yang lalu yang intim itu tanggal berapa ya kalau boleh tahu? Ya, 3 hari yang lalu ya, betul ya. Di 3 hari yang lalu itu sudah ada usulan dan ternyata usulannya itu sama sekali nggak masuk ke sini. Ada sebagian kecil. Saya banyak bicara juga, maaf kalau saya banyak bicara ya. Kita waktu itu hampir ada sepakat dan Pak Ketua juga udah sepakat. Sebenarnya kita tak perlu curiga dengan saudara kita. Kalau saya sih, saya nggak akan curiga dengan saudara saya sendiri. Soal kita berbeda pendapat dan kemudian berarguing karena memang ada kepentingan-kepentingan itu sah saja, manusiawi saja. Nah dari itu kan ada waktu itu ada saran bahwa ketua memang punya hak prerogatif, tapi bersama-sama. Yang namanya ketua sudah disahkan oleh Mubazir, siapa yang bisa lawan? Tapi untuk mengakomodir rasa dan kebersamaan kita, maka pakai bahasa bersama-sama dengan musyawarah mufakat. Malam itu sudah sepakat kayak gitu kalau nggak salah. Dan kemudian kalau deadlock, saya menyarankan taruh kata-kata boleh voting di situ. Jadi Pak Ketua punya hak untuk melakukan voting kalau sudah deadlock banget. Gitu. Karena pada dasarnya, menurut saya sih kalau udah terpilih, kayak Presiden Prabowo udah terpilih misalnya, ya kan suka-suka dia. Akan tetapi ini kan bukan negara, ini adalah ormas. Ya kita sama-sama, ya walaupun maksud saya seperti itu lah. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan saudara kita sendiri. Terima kasih. Jadi saya kira hasil kita bicara kemarin terakhir itu hari Kamis yang lalu bahwa kita agak panjang masalah deadlock. Nah kemudian deadlock itu kita coba hapus ya, coba kita kaburkan sedikit. Instruksi Pak Ketua, mohon maaf. Kalau sebentar dulu, yang Bapak sedang bicarakan ini saya mau instruksi dulu. Bukan berjalan. Enggak, artinya kita bakal. Bentar, saya serahkan lagi ya. Karena kalau saya bicara potong-potong, saya hilang nanti semua. Jangan-jangan apa yang saya ulas itu yang menjadi pertanyaan berjalan. Ya. Oke, kemarin kita hanya ingin mencoba menghilangkan sedikit masalah voting. Ya. Tadi juga Bu Umen juga ngomong masalah voting. Tapi kita coba menghilangkan supaya terjadi menjadi pegangan yang kuat bagi kita adalah musyawarah mufakat, tetapi dipimpin oleh ketua terpilih. Ya. Dipimpin oleh ketua terpilih. Nah kemudian apabila juga ada beda, ketua umum siapapun yang terpilih itu punya atau berwenang untuk memutuskan punya no atau dua kali, tapi lo sepakat lagi boleh memutuskan dengan pertimbangan bisi-bisikan dari luar dari tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira kalau itu sudah menjadi kewenangan ketua umum, walaupun katakanlah 7 belah nomor. Oh ya, kita skor dulu ya. Kita skor selesai azan. Saya bertanya
tanggung satu sesi pun belum selesai kan. Kita selesaikan sesi 1 setelah hajat ini selesai. Jadi tinggal hanya kita tunggu sebentar. Kita selesaikan dulu sesi 1 ya, kemudian nanti sholat kita lanjutkan sesi 2 ya, sambil mungkin kita break lah pokoknya setelah sesi 1 selesai biar tuntas sesi 1-nya. Ya setelahnya kita lanjut. Atau begini kedua, ini habis ada, ini kan nggak lama lagi. Ya, kita selesaikan saja dan saya kira tidak masalah. Ya boleh, pokoknya gini, jangan lewat jam 4 ya. Ya, ini perjanjian jangan lewat jam 4 kita selesai itu ya. Oke ya. Setor azan aja. Oke. Baik, terima kasih. Saya pikir pembahasan kita sudah melebar dari kesepakatan sebelumnya bahwa peserta memberikan saran dan tidak perlu ditanggapi sehingga nanti dicatat. Dan pada pasal ini saya hanya melihat intinya adalah jumlah formatur. Tadi ada usulan 20%, oke, kalau itu diterima atau tidak nanti ya, kita lihat perkembangannya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah penegasan ketika formatur sudah terpilih, dia otomatis jadi ketua umum, itu satu. Kemudian yang kedua, formatur lainnya yang disebut dengan anggota, ketua umum atau ketua formatur, dia bermusyawarah bersama untuk membentuk pengurus lainnya, selesai persoalannya. Cuma bahasa yang tercatat dalam A sampai E ini mungkin sedikit agak rancu sehingga kita yang membaca agak sedikit membingungkan. Padahal intinya kita ingin menyatakan di pasal ini bahwa teknis dari jumlah formatur ditentukan atau persentase satu. Kemudian yang kedua, ketua suara terbanyak otomatis jadi ketua umum sekaligus ketua formatur. Formatur lainnya dia menjadi anggota, ketua terpilih atau ketua bermusyawarah untuk membentuk pengurus yang lain. Saya pikir dari pasal ini itu saja poinnya. Cuma kita sudah berbelit-belit, sudah panjang sekali pembahasan, sehingga saya hanya bisa mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Walaupun Bapak Ibu suka berdebat, namun kita tetap bersahabat. Terima kasih. Jadi baik, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Saudara, sebetulnya karena Bapak Bandung ABCDE, ya ke ABCDE. Cuman mungkin masalah bahasa saja yang perlu disempurnakan. Oke, siap. Ya. Oke, lanjut ya. Makanya kita sepakati ya, 3:30 selesai sesi 1. Sesi 2-nya paling lama setengah jam supaya sebelum jam 4 kalau bisa kita udah selesai. Ya. Oke, kemudian lanjut ke halaman 4. Sab 10 ayat 4. Ayat 4. Ada penambahan badan. Jadi sehubungan dengan apa yang kejadian hari-hari terakhir ini, ada musibah sehingga kita harus membentuk satgas. Tetapi untuk ke depan saya kira kita nggak usah satgas, langsung aja badan rescue. Ada badan rescue di poin 4 di poin B. Jadi ada badan-badan, ada badan menjaga, ada badan penggunaan aset, badan advokasi, badan proteksi keuangan, dan badan rescue. Jadi ini satgas kalau bahasa yang sedang kita kerjakan. Setuju ya? Keren lucu. Tapi kena penjelasan pada penanggulangan bencana. Penanggulangan. Satgas di bahasa. Yang kita katakan ini. Penanggulangan. Oke. Kalau pengelolaan saya kapol kalau ditanggapi pacar, yang penting diterima
cuma masukan beliau, kan? Jangan pakai bahasa Inggris ya. Udah. Oke, siap. Jadi ditanggapi penanggulangan bencana aja, jadi nggak usah pakai review kan? Oke, siap, ditampung. Kemudian pada ayat 6 selanjutnya, ini adalah masa kepengurusan ketua umum, masa periode ketua umum. Ya, kemarin sebelumnya 2 periode. Kemarin dirubah menjadi tidak terbatas. Kita coba kembalikan lagi ke 2 periode. Namun tadi Pak Sapli, kalau saya dengar juga menyarankan kalau 2 periode sudah dilalui, kemudian periode ketiga tidak boleh, periode keempat boleh dicalonkan lagi. Itu saran dari Pak Sapli tadi, kalau nggak salah. Ya, oke, cukup ya. Lanjut. Ketua izin. Jadi kalau dari saya tetap 2 periode. Setelah itu, ini usulan juga kita kan usulan. Ya, silakan. 2 periode ada batasnya. Tadi kemarin kan nggak ada batasnya. Tetap 2 periode. Dan setelah 2 periode itu kan orang tak tua. Ya kan nggak mungkin dia istirahat 1 periode nanti pilih lagi periode berikutnya, nggak usah kalau menurut saya. Banyak generasi yang baru. Nah, usulan saya Pak. Terima kasih. Ya, namanya juga usul. Oke. Sepakat 2 periode. 2 periode saja. Jangan menyalahi Undang-Undang Dasar. Jadi ikut pemilihan presiden. Oke. Siap. Kalau Bapak nggak percaya, artinya nggak percaya pendidikan Indonesia. Siap. Oke, lanjut. Kemudian ini kemarin usulan dari Pak Seko masalah penanganan aset. Jadi seorang ketua umum atau ketua bersama sekretaris umum atau sekretaris bisa membeli, menjual, meminjamkan, mendirikan sesuatu usaha, kemudian bertindak sebagai penjamin. Kemarin terkesan hanya bertindak sebagai penjamin yang terkait dengan keputusan dari rapat pengurus harian. Jadi oleh Pak Seko, jangan itu saja. Jadi semua A, B, C, D itu harus berdasarkan hasil dari rapat pengurus harian. Hanya itu saja. Saya tanggapi usul. Jadi yang dimaksud itu huruf D. Huruf D itu bertindak sebagai penjamin atas suatu hutang pihak lain. Itu titik. Selesai itu. Jadi ABCD itu hanya sampai di situ. Kemudian kalimat berikutnya itu harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pengurus harian, pengurus peserta semuda. Ini adalah kalimat baru yang memperkuat ABCD. Tapi di sini tidak dirubah. Sudah buat ini kesalahan lagi. Yang fotokopi fotokopi yang awal. Jadi yang D itu tidak perlu lagi. Kan ini ada opsi lain, D bertindak sebagai penjamin dan suatu itu tidak ada lagi. Sekarang saya baca. Ya. A, B, C, D. Ya. Berakhir dari bertindak sebagai penjamin atas suatu hutang pihak lain. Titik. Ya, benar. Maka ketua umum dan atau seorang ketua bersama dengan sekretaris umum dan atau seorang sekretaris yang mewakili Taman Iskandar Muda untuk bertindak berdasarkan ayat pasal 10 ayat 9 pada poin A, B, C, dan D harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pengurus harian Taman Iskandar Muda. Clear? Tidak ada di sini. Yang ini kalau bukan di fotokopi kawai Pak. Ada kabar kayak mahal. Jadi padahal berulang kali loh Buka, jangan di fotokopi yang kemarin-kemarin ini hasil akhir. Ini saran ke panitia ad hoc maupun sekretariat lain kali. Ini sering dialami memang saya lihat oleh organisasi. Kalau file yang lama tidak langsung dihapus. Jadi lain kali kalau sudah merevisi, kan itu ada revisi 1, 2, 3, 4 misalnya. Iya, jadi dikasih revisi 4, revisi terakhir itu. Nah,
kan nanti khawatirnya udah dirubah masih muncul lagi yang lama gitu kan. Nah, jadi kalau bisa begitu sudah tidak masuk apa namanya revisi udah hilangkan aja, paling ada revisi 1, 2, 3, 4. Jadi ada judulnya gitu. Ini misalnya poin ini revisi yang keberapa ini gitu. Ya. Jadi saran untuk ke depan supaya tidak tumpang tindih lagi ini. Makanya kami perlu koreksi Pak. Tolong jangan difotokopi yang lama-lama. Ini yang terakhir. Mungkin terlalu banyak pedas ya. Mungkin foto. Oke, tak apa-apa. Gak masalah, ini jadi pembelajaran. Boleh usul sedikit kan? Ya. Belum dapat kan ya? Maksud saya gini, ya. Kalau saya sih nggak ngerti kenapa ada poin A ya, walaupun memang mungkin dalam prakteknya terjadi ya, membeli, menjual, mengagungkan. Kalau saya sih bolehnya beli aja, menjual dan mengagungkan itu nggak boleh. Kalau nggak bisa, jangan jadi pengurus. Itu di usulan yang baru. Ya, maksudnya gitu. Maksudnya benar-benar harus hati-hati, karena proses sejarah itu pernah sempat akan terjadi masa lalu ya, maksudnya apa? Nah, saya nggak perlu sebut siapa ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya kalau memang kata-kata poin A disepakati atau akan diusulkan dan diajukan nanti, maka persetujuannya itu bukan hanya harian pengurus pusat taman Sekarang Muda. Nah, saya ini sudah ini apa namanya ya, terpengaruh dengan kecurigaan itu curang tadi. Awalnya saya nggak pernah curiga, saya menganggap semua orang baik. Nah, sekarang saya juga ada curiga sedikit. Kalau ketua, sekretaris, dan pengurus banyak dari ormas yang sama atau banyak dari pihak yang sama, bagaimana jadinya? Makanya harus ada persetujuan pihak lain yang mungkin dewan kehormatan atau apa dan lain sebagainya. Jadi terbuka. Nah, ini aset masyarakat, bukan aset tim juga sebenarnya, aset masyarakat. Makasih. Oke, karena sedikit Pak, sedikit. Ini menyangkut dengan 3 hari kita meeting yang baru. Saya tanggapi dulu ini. Jadi yang menjadi usulan Bu Mei, dan kesepakatan yang tadi itu sudah dilanggar lagi. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita catat. Nah, silakan Pak. Ya, waktu meeting 3 hari yang lalu juga ada masukan dari sidang kita rapat itu bahwa dalam konteks formatur terpilih itu juga diinginkan bahwa sekretaris umum dan bendahara umum harus ada kekuasaan penuh dari ketua umum terpilih yang veto lah, yang menentukan gitu. Nah, ini memang agak sedikit berbahaya kalau ada pasal yang seperti ini nantinya. Sehingga yang Bu Umay bilang tadi itu ada korelasinya ya, ada korelasinya gitu. Saya melihat esensi dari pembicaraan kita sore hari ini yang berhubungan dengan ADART itu lebih kepada ketakutan-ketakutan dan kecurigaan-kecurigaan. Kita kok makin hari kok sepertinya makin susah untuk musyawarah dan mufakat, ya kan? Itu poin pertama dari sisi keguyuban kita. Poin yang kedua, kok kita juga menakuti yang namanya voting. Kenapa takut? Kita kan hidup di area demokrasi, kan? Negara kita juga dasarnya demokrasi. Jadi tolonglah, saya berharap siapapun yang terpilih nanti di 2026, ketakutan itu nggak perlu ada. Sarannya apa? Sarannya ya seperti yang Sarannya apa? Saran masukan itu apa? saran saya, kalau ke depan itu tetap, ini kembali ke pasal yang tadi ya, pasal formatur ya. Tetap tadi saya sebenarnya mau ngomong juga nggak ada kesempatan. Saya berharap jangan dengan pasal itu kita sudah tutup. Ya nggak apa-apa lah, karena ini cara ada garansi. Tapi saya berharap format yang lama itu sebenarnya nggak jalan-jalan lama, jadi masih bisa tetap dipakai gitu. Format yang lama dalam konteks bahwa ketua dibantu oleh pematur memilih bersama-sama kepengurusan. Iya, itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini kan sudah lewat, tapi nggak apa-apa. Pak, pada kedua saya usul yang bertindak sebagai penjamin atas suatu pihak utama lain yang dihapus saja kalau menurut saya. Usulan dari saya ya. Jadi kita biar ini, karena menurut saya untuk apa PPT menjamin utang orang lain gitu, itu kan bahaya ya. Jadi kalau saya sarannya itu dihapus saja. Kalau masalah menjual membeli itu kan kadang-kadang memang harus ditempuh kalau misalnya muslah, misalnya ada muslah di situ kan. Tapi kalau
Yang D ini saya kira ini bahaya untuk organisasi, bisa saja nanti disalahgunakan ya, menjamin hutang, ada orang lain yang berhutang, PPT yang menanggungnya gitu. Jadi menurut saya nggak tahu dulu waktu menyusunnya itu ada latar belakang apa, tapi kalau menurut saya ini lebih bagus yang poin D sama sekali dihilangkan saja. Tapi kalau yang bahwa harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus harian, saya setuju. Artinya kan kalau pengurus harian itu kan bukan 3 orang. Kalau 3 orang tadi ketua umum, bendahara itu bahaya juga. Jadi ini kan udah semua kan, sudah semua mewakili. Kalau menurut saya pengurus harian itu udah mewakili kok. Ada dari orok, dari cabang, dari sektoral, semua ada di situ. Jadi saya kira saya usulkan itu di delete saja kalau saya bilang. Oke, siap. Sebetulnya ini dasar pembuatan ADC ini kemarin kita koordinasi dengan Pak Wadi, ini mengacu kepada peraturan perkumpulan, karena kewenangan perkumpulan. Maka betul, kalau kewenangan saya setuju, tapi bisa disalahgunakan. Maka D-nya dihapus yang D-nya. Kalau ABC-nya menurut saya itu wajar ya. Kalau C-nya bukti poin D kita hapus saja. Ya, jangan hapuskan. Daripada ini jadi mudarat nanti, ya kan? Siapa yang mau nanggung? Kalau saya tidak sepakat ada menjual dan mengganggu itu satu alasannya adalah tapi boleh saja dimasukkan, tapi dengan syarat apa? Poin-poin syaratnya apa? Harus tegas syaratnya. Tadi Pak Yusra sudah tegaskan sebenarnya begini. Ini karena fotokopinya nggak lengkap nih ya. Sebenarnya ABC kemudian di bawah ABC itu tadi kan D ya, tadi kan di bawah ABCD itu ada kalimat tambahan di bawahnya untuk ABCD itu harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pengurus harian, pengurus pusat sampai sekarang muda. Itu sebenarnya kalimat utuhnya, tapi itu bukan cuma poin D, tapi itu semua. Nah, jadi tapi kalau saran saya D itu hilang saja, jadi untuk ABC saja gitu. Karena kalau nggak bisa menjual, ini susah juga. Misalnya contoh, kita punya meja ini, gampang saja. Kita sekarang ada kursi, ada meja misalnya. Kita rasa udah bagus, kita menjual, masa nggak boleh gitu? Saya gini Pak, poin menjual dan mengajukan tadi itu ada syarat-syaratnya. Iya, itulah syaratnya itu di bawah. Itu yang tadi saya bilang, syaratnya yang disampaikan oleh Pak Yusra tadi harus mendapat persetujuan tertulis. Nah, itu kan ada persetujuannya. Persetujuan itu nanti baru dianalisa dia. Syarat Pak, kalau itu bukan syarat, itu persetujuannya aja. Bukan syarat kondisi. Bu, kalau di sini dituliskan syaratnya ini panjang agar dasar rumah tangga kita. Gitu. Saya kira begini aja, begini. Apa yang tulis ini adalah hak-hak atau kewenangan terhadap sebuah perkumpulan. Karena kita tim ini sudah menjadi perkumpulan, hak-hak inilah yang dituangkan dalam akar dasar atau akar rumah tangga. Nah kemudian kalau tadi Pak Ketua Umum jangan terlalu kasar kita dalam menjalankan organisasi bahwa bertindak untuk menjaminkan utang orang, kita hapus. Sebenarnya ini memang kewenangan sebuah perkumpulan. Masalah iya dan tidak itu tergantung kepada bagaimana keputusan rapat pengurus harian. Mungkin keputusan rapat pengurus harian itulah yang hilang dalam konsep sehingga menjadi bias. Oke, cukup. Lanjut ya. Lanjut. Saya kira untuk selanjutnya tidak ada yang prinsip, hanya penambahan atau pergantian dari kata-kata. Kemudian ada di pasal 17 ayat 6 ditambah dengan ayat 7 ada tambahan bahwa terhadap aset-aset Taman Iskandar Muda yang belum terdaftar sebelum Taman Iskandar Muda berbadan hukum, maka aset-aset tersebut akan didaftarkan atas nama Taman Iskandar Muda. Saya kira bukan sesuatu yang prinsip ya, tapi yang perlu kita mendapatkan. Ada mungkin kalau saya sedikit ada usulan ya. Kalau yang ini belum terdaftar kemudian kita buat atas nama Taman Iskandar Muda, ini nanti masuk ke akte jual beli atau katakanlah hibah, itu ada pajaknya itu. Ya, hibah juga ada pajaknya. Nah, ini jadi masalah nanti kalau ternyata bayar pajaknya mahal, katakanlah asetnya miliaran, itu berarti ratusan juta lah bayar pajaknya. Sehingga nanti kalau Taman Iskandar Muda nggak sanggup bayar pajaknya juga susah. Sementara udah diatur di anggaran dasar rumah tangga. Mungkin bahasanya kalau usulan saya bahwa terhadap aset yang belum terdaftar ini, ya, maka aset tersebut akan didaftarkan atas nama Taman Iskandar Muda atau ada ataunya, ya.
dijadikan wakaf ya dengan nazirnya Taman Iskandar Muda. Jadi kalau wakaf kita nggak kena pajak. Nah ini soalnya udah ada kasus ini, kemarin kita mau coba bayar pajaknya 200 juta ya kan, sampai sekarang kalau bayar pajak 200 kan susah juga gitu kan. Nah, jadi jangan sampai nanti memberatkan organisasi kita. Jadi nanti dituliskan, ditambahkan di situ atau didaftarkan sebagai wakaf ya, wakaf dengan nazir Taman Iskandar Muda, atau bisa saja ada aturan baru lagi yang lain, atau yang istilahnya dikasih kesempatan bahwa ini aset ini artinya, atau dengan cara lain yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku gitu. Artinya kalau ada undang-undang baru lagi nanti kita nggak perlu ubah ADRT kita, itu maksud saya. Jadi lebih fleksibel dan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi yang terakhir itu ditutup disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku gitu. Ya, jadi kesimpulannya dirobah bukan didaftarkan, karena didaftarkan itu mengandung makna harus pindah nama, harus jual beli Pak ya. Jadi dari yayasan pindah ke perkumpulan itu udah kena pajak, tetapi akan hilang dari pajak kalau dijadikan sebagai wakaf dengan nazir Taman Iskandar Muda, atau cara lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ada lain? Habis ya? Oke. Sesi pertama selesai. Sekarang sesi yang kedua, silakan mengusulkan dari seluruh bab atau ayat atau poin-poin yang ada di Al-Qur'an. Silakan. Baik, saya pertama Pak Ketua Sidang. Tadi sudah saya usulkan mungkin tadi mengenai demisioner, masalah hak suara. Hak suara mungkin sudah saya usulkan tadi, mungkin nggak masuk tadi dalam pembahasan. Ini masuk pembahasan adalah demisioner saat kumpul nanti pengurus harian ABCD itu tidak ada hak suara. Itu yang pertama. Kemudian ada juga hak suara dari universitas Pak. Selama ini universitas dapat hak suara, fakultas juga dapat hak suara. Mungkin ada beberapa fakultas ya kan. Kalau usul saya, kita ambil universitasnya aja hak suara itu. Di fakultasnya itu kita hilangkan. Kayak contoh Orok misalnya UPI, nanti kecamatan juga dapat hak suara kalau seperti itu. Nah, ini usul saya. Kemudian kita usul. Tadi ada yang usul tim Orlo 2 suara, kita usul tim cabang 4 suara Pak. Terima kasih. Kita usul. Kita sepakat dalam sesi ini tidak menanggapi. Kita tidak hanya yang betul Pak. Jadi silakan memberikan tanggapan, masukan, usulan, kita akan tampung sebagai bahan diskusi selanjutnya. Jadi jadi kita menampung semua masukan dari teman-teman sehingga nanti menjadi bahan dasar kita berdiskusi selanjutnya. Karena ini panjang. Kemudian hasil diskusi yang kami lakukan dalam panitia ad hoc kita sampaikan kepada PPT, nanti akan tersedia di sekretariat. Jadi update terus, diupdate. Jadi siapapun nanti yang mau melihat, kan karena dasar, silakan tanya ke sekretariat PPT. Ya, jadi nggak ada dusta di antara kita. Anak-anak penguntung ini. Jadi sedikit. Silakan, siapa ada yang ngomong? Oh ya. Jadi kami hanya mau mempertegas kembali adalah menyangkut dengan Taman Iskandar Muda berdasarkan akidah Islamiyah. Itu yang kami tegaskan kembali, bahwa itu perlu usulan kami adalah dirubah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda pemahaman dengan akidah Islamiyah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, tapi kalau Islamiyah, semua yang di luar Ahlus Sunnah pun bisa mengakui itu akidah Islamiyah. Nah, jadi
menurut saya berdasarkan atau berajaskan Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Baru akidah, kalau mau ditambahkan itu ditambahkan di ayat yang lain boleh atau disambung. Karena berdasarkan akidah agak kurang cocok kalau menurut saya, karena dalam peraturan perundangan kita yang selama ini, yang sekarang, kalau dulu Orde Baru Pancasila dan sekarang kan boleh Islam ya. Jadi dasar itu Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan berakidah, nah itu baru kalau mau sambung berakidah. Kalau akidah saya sepakat, karena bukan Islamiyah. Kalau akidah langsung Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Itu jadi itu bagian dari akidah, bukan bagian dari dasar organisasi. Kalau dasar organisasi cukup Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu usulan dari saya. Yang kedua, masalah anggota. Kalau anggota syarat ini usulan juga. Kan kita ini mewakili masyarakat Aceh perantauan. Aceh perantauan itu dari mulai Tamiang sampai Banda Aceh atau Aceh Besar sampai ke Singkil, Suku Salam, Aceh Tenggara dan lain-lainnya. Ya, itu di masyarakat Aceh di sana kan itu terdiri dari berbagai agama, tidak hanya Islam saja. Ya, kalau kita memang konsisten bahwa kita ini Aceh perantauan, sehingga menurut saya di anggota ini ya tidak harus Islam. Di sini kan ditulis Islam ya sebagai anggota. Usul saya yang penting memang apanya Aceh, apakah tinggal di Aceh, kan udah diatur untuk tinggal di Aceh, orang tua Aceh, lahir di Aceh, apapun lah itu sudah diatur, keacehan kita sudah diatur di situ, sehingga even bukan orang Aceh, maksudnya bukan Islam, ya, bukan apa, tapi kalau memang lahir besar di Aceh, ya, itu harus kita akui sebagai orang Aceh. Ya. Apalagi misalnya contoh di bawah kita organisasi lokal itu Hikmat Aceh Tenggara. Hikmat sendiri anggotanya juga terdiri dari berbagai agama, ada di situ Mandailing, Batak dan yang lain-lainnya yang bukan agama Islam. Kan jadi aneh nanti kalau kita bilang anggota kita Hikmat ini bagian organisasi dari Taman Pemuda lokal, sementara anggota Hikmat ada yang bukan Islam, sehingga nanti seakan-akan bertentangan dengan anggaran dasar kita. Jadi kalau saya usulkan ya yang Islam itu nanti mungkin bab di ketua, syarat ketua umum misalnya itu baru masukkanlah Islam apa segala macam. Kalau boleh mau ditaruh baca Quran segala macam, cuma takut saya nanti pada lari semua itu nanti kan. Kalau betul syarat baca Quran, hafal hadis segala macam. Tapi intinya yang anggota itu siapapun yang memang ada keacehannya. Kalau anggota, tapi kalau ketua, menurut saya itu silakan nanti mau ditambah apapun di situ. Jadi itu dari saya. Ya, karena di anggaran dasar yang sedang berlaku, memang peniti berada di Islamiyah itu Islamiyah. Ini usul dari ketum supaya kita jangan terlalu beda dengan organisasi lokal yang di bawah kita, sehingga Islamiyah itu mungkin kita ganti jadi akidah aja kali ya. Berakidah kan kalau beda ya. Coba gimana cara? Kalau berbicara akidah, Islamiyah itu lebih umum. Jadi bisa berasaskan seperti yang Pak Ketum sampaikan. Tapi hilangkan akidahnya dulu. Tapi kalau kita ingin memasukkan akidah, masukkan ke poin selanjutnya, bisa langsung akidah atau sunnah wal jamaah. Tapi bukan ingin akidah Islamiyah. Ini ada dua hal yang berbeda. Karena tadi kan ini kan saya bukan menanggapi beliau, saya usul dari saya. Kan tadi karena beliau bilang akidah itu Ahlussunnah, saya sepakat. Ya, usul beliau itu saya sepakat karena memang kalau namanya akidah itu nggak dikenal namanya akidah Islamiyah. Jadi mohon maaf karena adik saya kan Ustaz juga, saya sudah tanya juga. Ya, itu memang bukan akidah Islamiyah. Ya, kalau akidah itu Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya akidah. Nah, ini biar rancu. Kalau kita mau masukkan poin Islam itu masuknya ke dasar atau azas. Nah, jadi poin pertama berdasarkan atau berajaskan. Nah, itu baru masuk Islam, tidak ada Islamiyah, Islam. Ya kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya kan kalau kita mau masukkan itu. Kalau ajas menurut saya lebih cocok Islam dan Pancasila. Kita titik. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu amandemen dan segala macam. Itu satu. Yang kedua, kalau kita memang mau masukkan akidah, itu bisa di ayat berikutnya atau di anggaran rumah tangga. Itu bisa kita masukkan akidah. Dan bab akidah itu bukan Islamiyah. Ini biar nggak rancu, karena saya juga udah tanya ke beberapa yang paham masalah itu kurang cocok kalau kita bilang akidah Islamiyah. Ya, akidah itu Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah yang lain-lain, gitu kan. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Ini dalam hal ini maksud saya menambah usulan, itu satu. Yang kedua, ini pasal yang lain yang saya mau usulkan ini biar sekaligus kan. Ini kan semua pasal nih. Ada pasal keanggotaan, nanti tinggal dilihat ini. Pasal berapa itu keanggotaan? Di situ dicantumkan syarat dari anggota Taman Pemuda itu Islam.
Ini kalau saya nggak salah mengingat, saya biasanya kalau baca langsung ingat saya kan. Jadi kalau salah saya berarti saya minta maaf kalau salah. Ya kan, saya langsung baca langsung ingat bahwa itu ada pasal keanggotaan syaratnya Islam. Nah kalau syarat saya sebagai anggota tidak perlu harus Islam, yang penting Aceh gitu. Kalau nanti khawatir, itu kan dasar kita udah ada dasar Islam, dasar organisasi. Kan artinya siapapun anggota dia bukan pun Islam dia harus ikut. Misalnya buka puasa bersama, ya kita buka puasa bersama kan. Mungkin kita bikin Natal bersama kan gitu. Nah, karena kita dasar kita Islam. Nah, yang berikutnya juga supaya sesuai dengan organisasi lokal yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, masalah nanti harus Islam dan bisa ngaji dan segala macam itu dibuat nanti untuk jadi ketua atau jadi pengurus atau jadi apalah nanti disebutkan. Itu usulan dari saya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Satu pasal mengenai ajas. Kalau saya tambahkan pasal mengenai keanggotaan. Nanti bisa dilihat di pasal berapa itu keanggotaan. Terima kasih. Baik. Keanggotaan itu ada di pasal 1 anggaran rumah tangga. Nah, jadi keanggotaan kan ada 3, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Ini yang dimaksud oleh Mbak itu di anggota biasa. Anggota biasa adalah orang Aceh, keturunannya adalah bapak ibu segala macam. Kemudian orang Aceh kawin dengan non Aceh itu anggota. Kemudian ada catatan terakhir adalah sudah berumur 17 tahun atau sudah nikah 5 tahun tapi kami nikah anak-anak pelek-pelek 7 tahun kan menjadi anggota. Dan seterusnya. Kira-kira cukup. Oke. Mungkin ini kita juga membahas ini ya. Ini kan udah pokoknya udah nanti kan ini baru masih berapa nanti akan dibahas oleh OC dalam buku berikutnya. SD dalam buku berikutnya. Ini kita hanya gabungan saja ini. Ya. Saya juga usul dari Pak ini menggunakan ini diskusi ya juga ya. Tadi menyatakan 20 suara. Saya juga punya usul kalau bisa 5 besar suara terbanyak 1, 2, 3, 4, 5 termasuk ketua ini ya. Pokoknya 5 besar, entah dia suara 2 atau 3 mungkin yang satu dominan sampai dia mungkin 100 suara ya. Yang tertinggi yang ketiga 4, 5 suara 5 orang ya kan? Maka saya berpendapat hanya 5 besar suara lebih. Yang lain yang bawah hanya mungkin ada suara bawah 3, 4. Kalau 5 besar kita ambil cut 5 besar. Nah, itu yang masukan saja. Kita diskusi bersama. Itu aja yang dimasukkan. Ya. Silakan. Masukan. Tinggal dicatat. Dan juga kalau dicatat juga ketika berbicara tadi adalah berasas Islam ya. Nah, kita lihat dari sisi yang lain. Ya, karena kenapa? Semua dan 73 kelompok semuanya adalah menganggap berasas Islam ya. Tetapi ada yang lebih jelas, ada yang lebih mengedepankan keislaman yang sebenarnya. Ada gini, berasas Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama dan kiai. Itu lebih jelas. Tapi kalau berasas Islam itu banyak Pak ya. Banyak. Semuanya. Tapi kalau udah berasas Al-Quran, hadis, ijma dan kias, di situ sudah jelas. Nah, ya, kami tampung ya. Nanti itu akan dibahas dalam ST. Oke, kita tampung nanti kita menjadi bahan untuk diskusi selanjutnya. Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Tadi menyangkut dengan adanya masukan pengurus harian tidak memiliki suara sama sekali di Mumbes yang akan datang. Nggak dibahas. Formatur. Nah, ini mau memberikan tanggapan sedikit, bukan dibahas, nggak dibahas Pak. Masukan usulan. Kalau usulan saya tetap harus diberikan apresiasi kepada pengurus harian. Ya kan? Nah, bicara masalah divisioner, nanti sama-sama kita kaji ulang pengertian divisioner dan kondisinya seperti apa. Kita sesuai dengan kesepakatan awal bahwa sesi ini tidak kita perdebatkan apapun usul. Enggak memperdebatkan, itu masih ada. Tadi saya ada masukan seperti itu Pak. Sekarang masukan saya seperti ini. Tolong saya bicara dengan dilengkap. Tadi kita sepakat bahwa sesi kedua kan tidak bantah-bantahan, ya kan? Kalau persoalan tadi divisioner atau bukan itu kan hanya sebagai catatan. Jadi bukan sudah diterima sebagai
usulan itu sebagai catatan. Nah, jadi bagusnya kalau ada usulan atau pendapat dicari di bagian lain, dengan di situ, dengan muter-muter habis-habis, Pak. Ya. Ya, oke, silakan. Tapi jangan ini. Oke, nggak usah itu, saya udah paham. Udah, kalau itu saya lagi kalau itu. Terima kasih. Kalau saya mengusulkan mungkin yang ekstrim sedikit, karena organisasi kita ini sudah bersifat nasional luas, maka saya usulkan Taman Iskandar Muda itu bisa ditambahkan ada unsur Aceh, misalnya Taman Iskandar Muda Aceh, sehingga di mana saja kita bisa dikenal. Terima kasih. Mantap. Diterima. Jadi wajah ke HP, lain. Jadi ya, saya bicara bab 3 kepengurusan pasal 10 ayat 4. Dari bab 3 kepengurusan pasal 10 ayat 4. Saya usul komplain saya untuk dicatat ya, jangan di luar. Ini saya usul, jangan debat lagi, jangan debat. Untuk pasal 4 ayat 4 itu pengurus pusat paripurna terdiri dari pengurus harian, perangkat, bidang-bidang dan perangkat badan. Usul komplain saya di bawah itu ada ditulis bidang organisasi, bidang sosial, bidang bla 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 sampai bidang bla bla. Nah, saya kira ini dihapus saja bidang-bidang ini, karena bidang-bidang ini adalah hak prerogatif ketua terpilih menyesuaikan dengan kondisi. Kalau ini dimasukkan di dalam anggaran dasar, ya, anggaran rumah tangga, apalagi dalam anggaran dasar, ini mengikat sekali. Tidak bisa berimprovisasi di tengah itu. Padahal kebutuhan itu berbeda. Tapi saya setuju kalau badan itu dimasukkan, karena badan itu bagian daripada organisasi. Tapi kalau program, bidang itu kan program kerja, itu sangat tergantung dengan visi dan misi dari ketua umum. Ketua umum dipegang, pada kampanye dipegang A, ajaknya udah B, ya kan? Apalagi sekarang kalau kita mau analogi atau ambil contoh, ya kan? Kita nanti bentuk bidang ini sesuai ketua atau menteri-menteri itu harus sesuai dengan kesepakatan yang dibikin oleh ketua umum. Jadi oleh karenanya usul konkretnya bidang-bidang ini tidak perlu dimasukkan di ayat anggaran dasar, karena ini sangat tematik dan subjektif. Tapi kalau badannya lain, badan apa tadi nama resmi. Saya paham. Nanti ya. Oke, kalau boleh. Baik Pak Ketua, terakhir mungkin saya mengusulkan saat ini banyak sekali organisasi lokal dan yang muncul di masyarakat kita. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya kita mengkhawatirkan ketika Mubes itu munculnya organisasi orlok-orlok siluman. Jadi itu perlu pendataan bagaimana orlok itu mendapat legalitas dari Taman Iskandar Muda, sehingga mana orlok yang berhak mendapatkan suara itu saya kira penting. Nah kemudian kalau tadi saya sudah 1 tambah 1 sama dengan 2, maka sekarang 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Saat ini sudah pukul 4. Mohon Pak Ketua ingat kesepakatan. Ya, terima kasih. Sebenarnya, pertanyaan tentunya jangan mudah abang. Usul sedikit walaupun banyak ya. Pendataan siapa itu orlok adalah organisasi tingkat kabupaten yang sudah mendaftar. Selama dia belum mendaftar ke PPT, walaupun dia buat acara besar-besar, kita nggak anggap sebagai orlok PPT. Ya. Tanya dulu, nanti dulu. Gimana? Terakhir ya KBWT. Iya ya, udah ada Mi di depan ya, harus terangkat. Oke, usul saya, kalau saya melihat kejelasan bidang apa aja itu diperlukan. Walaupun mungkin ada kata tambahan yang ini relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengurus. Bahkan kalau perlu ditambahkan bidang ekonomi, karena ada UKM aja yang banyak dan syaratnya. Kemudian saya mohon maaf kalau salah sedikit menyasar ya.
Dan saya tidak pernah mengusulkan kalau itu dibagi dua, karena memang udah dua. Yang saya sarankan adalah sektoral. Nah itu. Kemudian apa lagi ya? Saya pikir udah itu aja. Jadi itu saran saya. Jadi saran satu lagi adalah bidang perempuan dan anak. Karena kan sedikit ada intro ya. Selama ini ada kekhawatiran bahwa yang aktif di tim itu rata-rata adalah orang Aceh yang datang dari Aceh, bukan anak Aceh yang lahir dari orang Aceh yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Jadi regenerasi itu penting, gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin itu diperlukan. Terima kasih banyak. Usulan saja, kalau tidak didengarkan tidak apa-apa juga. Oke, siap dicatat sebagai bahan diskusi. Ada lagi? Cukup ya. Kalau sudah, saya persilakan rekan-rekan dari panitia ad hoc. Mungkin ada ini yang menyampaikan, Pak Basir, silakan. Ini sebenarnya udah menutup, tapi nggak apa-apa. Ibu dan bapak-bapak itu sengaja Pak juga itu membuat berkas perkara ini supaya nggak kelihatan, supaya jadi bahan perdebatan, supaya orang nggak tidur, kan? Tapi kami tetap minta maaf kan itu. Kalau nggak ada bahan perdebatan di situ, sengaja. Tapi kalau boleh begini, kami mau duduk situ kalau boleh begini. Nah, kami mau duduk di situ mungkin, kami ingin memberikan masukan. Karena ini tahu, ini dibagi berbeda. Nah, kemudian kami mau ngomong juga tentang apa, tentang ini. Tapi kami duduk sini, kami tidak bisa ngomong apa-apa, baru diam aja. Tapi ibu ini luar biasa, punya ide 100. Entah ditulis semua apa tidak, saya nggak tahu. Terima kasih. Ini Pak, pernyataan Bapak yang terakhir itu bias gender. Itu yang harus Bapak pahami. Saya kecewa dengan laki-laki Aceh karena itu. Paham nggak Pak? Jadi jangan ada apa-apa. Kalau saya banyak bicara, bukan karena saya ingin muncul ya. Saya nggak pernah punya keinginan lagi dari apa namanya pengurus di berapa kali saya tolak. Bukan untuk Pak. Ya nggak bisa Pak, harus clear. Ya, silakan. Ketika Bapak bilang bahwa saya banyak bicara atau apapun dan kemudian Bapak bilang Bapak ingin duduk di sini, itu artinya Bapak tidak ikhlas mengapa, harusnya ditolak aja Pak. Kan gitu. Jadi kalau itu bukan Bapak, tapi yang terakhir saya tidak terima. Tadi bilang 100 tadi. Nah, itu kan gaya apa Pak? Sama dengan Anda juga kan. Saya nggak tahu kenapa laki-laki Aceh tidak ikhlas kalau ada perempuan sedikit lebih baik daripada Anda itu. Oke, saya kira cukup ya. Tolong dong, biasa aja. Mungkin gini. Terima kasih. Ya, mungkin gini. Jadi kita bebaskan pemikiran. Kenapa Bu Mei banyak bicara? Karena di ruangan kita ini kan umumnya kita cowok. Iya. Ya kan? Dan juga bisa jadi Bu Mei mewakili diri sendiri, mewakili teman. Kalau itu kan hanya 3 pengawal. Ya cukup, saya kira. Jadi bisa bebaskan dari pemikiran kalau Bu Mei banyak bicara. Tidak banyak, saya kira. Karena mewakili teman-teman. Saya dari umur 20 tahun sudah jadi pengurus tim. Jadi kalau dipahami, bukan saya minta. Oke, saya berharap laki-laki Aceh lebih dan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita ini harus kita pahami alur daripada suatu rapat kerja ini. Nah, kita sudah putuskan tadi apa yang akan kita bicarakan dan poin-poin apa yang kita akan sampaikan. Nah, sekarang semua pendapat, ini semacam upgrading dengan pendapat daripada nanti perumusan di Ubes. Dan ini suatu kondisi yang memang semua kita ini mau merujuk untuk membangun tim itu yang lebih solid sebenarnya. Itu tujuannya. Jadi apapun yang disampaikan tadi adalah manifestasi daripada pemikiran daripada seluruh peserta yang hadir, begitu Pak. Oke. Saya pahami. Ya. Jadi momen ini tolong pimpinan sidang lebih mempertegas apa yang diusulkan tadi dicatat, dan ini tidak ada suatu bahasan yang memang membantah Pak. Betul. Dan itu dijalankan. Nah, tapi saya sedikit mengkritik Pak, pimpinan sidang ini
tidak siap, karena apa yang disampaikan ke saya sebagai pengurus harian di HP semalam berbeda dengan apa yang disampaikan hari ini. Nah, ini adalah overlap. Anda tidak menyimak. Bukan tidak menyimak, tadi Bapak Tadi kan sudah salah, kan sudah diakui. betul. Maksudnya saya mengkritik itu, dan ini akan terjadi bisa ke depan. Coba periksa. Ya. Jadi ini saya sampaikan supaya kita semua Kita bukan berdebat, tapi Anda bisa berdebat. Saya sudah bisa itu Ya, saya kira sudah selesai ya. Cukup ya. Mungkin ini ada teman-teman dari panitia yang ingin menambahkan. Ada? Sedikit mungkin nanti sebelum disampaikan oleh Pak Muslim, saya di sini mewakili tim Pekok dan sangat luar biasa. Saya nggak memberitakan suasana seperti ini terjadi, tapi ini inilah situasi sebenarnya warga Aceh kalau sudah bertemu. Dan sekarang baru saat ini begini, apalagi nanti di Bogor sangat luar biasa. Tapi kita anggap ini suatu pembelajaran buat kita semua. Saya kalau masalah organisasi di depan ini pakar-pakar semua. Ada satu lagi pakar satu lagi itu yang muda dan selalu mengeluh. Mungkin memang tahu seorang Haji. Itu PS-nya. Ini juga satu nih. Luar biasa juga. Itu pakar-pakar organisasi juga. Jadi semua ini mengerti organisasi. Jadi coba sekarang di sini poin-poin yang kita bahas ini semua catatan dari Bapak Sumatera sudah tercatat di kita. Semoga nanti kalau ada yang kurang silakan diusul kembali, bisa ke PPT pusat, bisa ke sekretariat, bisa langsung ke Pak Bandar selaku keluar di Pemkot. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tapi betul. 1 menit. Setengah menit Pak. Setengah menit aja. Perlu saya sampaikan bahwa kami dari panitia tim Menko telah membuat draft untuk tentang aset, bahwa aset-aset yang ada di cabang sekarang aman dimasukkan ke tangan masyarakat muda, baik sebagai nazir atau sebagai penerima, karena Taman Masyarakat Muda sekarang adalah punya pada hukum sendiri, yaitu pergumulan. Kalau kemarin kekhawatiran kita di cabang, rata-rata semua cabang kekhawatiran bahwa kedai di pusat, kedai baju lewatnya benar ada salahnya, karena dulu PPT belum ada akte berpulang, dan dulu setiap ketua cabang rata-rata, setiap ketua tim rata-rata mempunyai yayasan, sehingga saya juga sudah mengenang ada cabang-cabang, makanya cabang tim berpun karena aset cabang sudah mempunyai yayasan. Yayasan adalah yayasan oleh karena itu hari ini saya tegaskan aman aset yang cabang untuk dinasirkan ke Taman Masyarakat Muda karena terjaga dengan baik, dan selanjutnya nanti akan diserahkan kepada cabang yang bersangkutan, jaga, dipelihara, dirawat dan dimanfaatkan oleh cabang tersebut dan dikuasai oleh cabang tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Silakan untuk menutup sidang Bapak Anta. Baik, saya tambahkan sedikit bahwa kami selaku tim Menko ya, kita dalam merumuskan ini itu kami tidak memihak siapapun, kami tidak ada membeda-bedakan siapapun. Yang tujuannya kita satu keluarga ya. Jadi jangan dianggap kami pro ini nggak ada. Kita independen. Insya Allah kami akan menemukan jalan terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Ya, selesai. Alhamdulillah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah rapat sosialisasi anggaran dasar pada raker 2 tim dinyatakan selesai. Ya, baik, terima kasih kepada panitia ad hoc. Sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan tidak beranjak dulu ya Bapak Ibu, kita biasakan untuk menutup acara dulu baru kita beranjak supaya tertib Bapak dan Ibu ya. Baik, 1 menit waktu untuk Ketua Umum. Terima kasih. Terima kasih panitia ad hoc ADRD yang telah mengantarkan kita
untuk berdiskusi secara dinamis. Ini baru warming up nih, baru pemanasan ya. Bagaimana bungkus lagi nanti ya kan? Jadi ya memang kita harus biasa menata hati. Kan tadi saya sudah ingatkan ya, jangan dianggap lawan ya. Justru kalau kita berdiskusi, berdebat ya, lawan debat itu adalah teman kita dalam berdiskusi ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya. Pertama, terima kasih kepada panitia ad hoc. Mereka juga tidak ada yang dibayar. Alhamdulillah, kita berikan aplaus dulu kepada panitia ad hoc ya, yang akan terus bekerja. Dan saya yakin ini sudah dicatat semua usulan-usulan. Tidak ada yang oh ini lebih baik, lebih jelek atau tidak. Ini semua usulan akan ditampung dan nanti akan coba dibahas. Dan tidak perlu nanti mereka akan menggunakan narasumber yang ahli-ahli tadi, ahli organisasi. Yang berikutnya sekali lagi juga ya, ini saya terus terang ya, memang ingin melihat orang-orang kita ya, bagaimana berdiskusi ya, berpendapat. Dan harapan saya nanti kalau sudah katakanlah kita sudah puas undang-undangnya, sehingga waktu mumes nanti lebih adem ya, lebih apa istilahnya ya lebih sejuk lah ya. Kalau dulu ada Buya Ismail Hasan Mesarun dulu dikenal dengan yang sejuk ya. Nah, ini harapan kita. Jadi kalau nanti masih kurang puas, nanti saya bisa meminta pada panitia buat lagi seperti ini forumnya, tidak ada masalah. Kita bisa buat di Wisma Tim, asal semua mau datang, kita diskusi lagi ya, semua nggak ada masalah. Kita bahas itu berkali-kali pun tidak ada masalah ya. Yang penting semua bisa tersalurkan ya. Kalau demikian nanti waktu mumes semua undang-undang sudah lepas, insya Allah kita akan dapatkan yang terbaik. Itu harapan kita ya. Jadi sekali lagi terima kasih semua juga kepada yang hadir pada hari ini, luar biasa sampai sore masih ada. Mudah-mudahan bukan karena mencalu ya, tapi karena memang pembahasan ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, kepada panitia juga yang telah setia ya untuk mengurus kita, melayani kita pada hari ini. Dan kepada juga yang bertugas ya, kepada yang bertugas baik dari gedung ini maupun dari sekretariat DPR RI ya, insya Allah ya, semua terima kasih kami sampaikan. Sekali lagi kalau ada masukan-masukan silahkan diberikan kepada panitia, dan kalau kita rasa kita perlu berdiskusi nanti akan kita siapkan lagi forum di Wisma Taman Iskandar Muda. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh, satu lagi yang saya lupa, jangan segan-segan kumpulkan dana terus ya, kumpulkan dana, barang, donasi ya. Kita siap menerima di posko Taman Iskandar Muda, posko Satgas Taman Iskandar Muda ya. Mana yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Ini hari yang luar biasa untuk kita hari ini. Urang acehkeun rampak langit karena lebintang. Ya, rampak dibelang urang semula, rampak kaye karena le cabung, rampak gedanyo karena le saudara. Betul? Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Begitu. Tidak keluar dulu, saya akan dulu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI yang menyediakan. Pak, sabar sebentar Pak, nanti saya atur foto bersama. Pak, mohon maaf sabar dulu, saya atur foto bersama setelah closing ya. Ya, duduk dulu, kita dulu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu.
bagus bang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sabar ya bang ya. Fadil ini Fadil. Video. Satu, dua, tiga. Coba tes dulu nih ya. Ya, Bismillah. Udah ini terserah nanti mau apa ulang nanti boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Taman Iskandar Muda Paguyuban Masyarakat Aceh yang ada di perantauan mengucapkan turut berduka atas musibah yang melanda saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kami bekerjasama dengan berbagai organisasi di bawah naungan Taman Iskandar Muda akan membantu menyalurkan bantuan kepada para korban musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terus baru terakhirnya semoga bantuan dari Taman Iskandar Muda dari masyarakat Aceh perantauan dapat meringankan beban penderitaan dari masyarakat yang menjadi korban. Ya, terakhir. Amin. Rakyat dan cukup ya tadi kita ya. Khusus Aceh. Oh, Aceh Sumatera. Video. Oke. Ya. Oke. Baik. 1, 2, 3. Taman Iskandar Muda sebagai paguyuban masyarakat Aceh di perantauan sangat berduka atas musibah yang terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh. Kami masyarakat Aceh yang ada di perantauan ingin sekali untuk memberikan bantuan baik moral maupun material kepada para korban musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban para korban dari musibah banjir, longsor, dan gempa yang terjadi di Sumatera, khususnya Aceh. Oke. Kasih tanda ya, pakai sebelum. Ini rampaknya sekali atau 3 kali? Sekali ya. Bang, 3 kali bang, 3 kali. Rampaknya kompak, sekarang kompak bang, sekarang kompak. Ya, sekarang kompak ya. Ya, next ya. Rampak, jangan terlalu cepat ya. Habis rampak jangan bubar langsung tangannya. Ya. Abang izin bang, 1, 2, 3. Taman Iskandar Muda